kemarin berkelit nolak. Berani nggak dia nuduh ulama-ulama ini ngarang? Atau ulama ini semuanya secara serentak termakan hoax? Berani nggak? Dia mengatakan ulama-ulama ini secara serentak dia memberikan informasi karena termakan hoax. Simpel aja, Beb. Dan satu lagi, silahkan para pendengar, para ulama, para ustadz, para kiai yang belajar kitab, yang mengerti Islam, yang mengenal kadar ulama-ulama ini, silahkan Anda pilih verifikasi versi para ulama-ulama ini atau syubhatnya Imaduddin. Ini jadi catatan penting. Ini yang Anda pengen jawab dari tadi. Abdullah sama Ubaidillah dia juga. Buktinya apa? Al-Jundi menyebutkan nama Abdullah ketika dinasab itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah. Jauharus Syafaf menyebutkan Ubaidillah. Jauharus Syafaf Ubaidillah nyebutnya. Nah, menariknya begitu dirinci ke bawah, keturunannya Abdullah, keturunan Ubaidillah itu. Bangga-banggaan nasab itu termasuk tradisi jahiliyah. Itu nggak dibenarkan. Haram membanggakan nasab. Apa yang mau dibanggakan? Toh nasab itu didapatkan tanpa upaya. Karena waktu di perut sama antum nggak pernah daftar, nggak pernah ngisi formulir buat jadi sadal Abi Alawi. Jadi apa yang mau dibanggakan? Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat muslim dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan kami di Islamic Brotherhood Television untuk mendiskusikan beberapa hal yang membuat geger belakangan ini, yaitu tulisan yang ditulis oleh seseorang yang bernama Kiai Haji Imaduddin yang berasal dari Banten. Beliau ini adalah seorang pimpinan salah satu pondok pesantren yang ada di Banten yang bernama Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang berlokasi di Cempaka, Kresek, Banten. Dan beliau juga berstatus sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Dalam tulisannya yang beliau klaim sebagai karya tulis ilmiah dan diberi judul dengan judul Menakar Kesohihan Nasab Para Habaib di Indonesia. Yang ini bukunya Menakar Kesohihan Nasab Habaib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum dan cetakan pertama tahun 2022. Begitu juga ada beberapa tulisan beliau yang lainnya yang senada dengan buku beliau yang beliau beri judul yaitu Pengakuan Para Habaib sebagai Keturunan Nabi Belum Terbukti Secara Ilmiah. Berangkat dari tulisan itu, beliau menyimpulkan bahwa para habaib yang ada di Indonesia khususnya belum terbukti secara ilmiah sebagai keturunan dari Rasulullah SAW. Hal itu disebabkan karena status datuk para habaib yang bernama Ubaidillah atau Abdullah yang menurut beliau ini, menurut Kiai Haji Imaduddin ini belum terbukti secara ilmiah sebagai anak dari Ahmad bin Isa dikarenakan ada inqita'ur riwayah, ada keterputusan riwayat. Beragam respon pun bermunculan yang menimbulkan polemik di jagat medsos. Ada yang pro dengan tulisan tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang kontra dan tidak sependapat dengan tulisan beliau tersebut. Maka bermunculanlah tulisan-tulisan dan video-video yang merespon apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman
melalui tulisan dan videonya. Nah, di antara yang menjawab tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini yaitu narasumber kita yang kali ini akan kita ajak dialog, akan kita ajak diskusi agar hal ini semakin jelas dan terang benderang dan memberikan pemahaman kepada umat dengan pemahaman yang benar. Beliau narasumber kita yakni Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas LC.MA. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Sebelumnya kita ucapkan dulu ini selamat Idul Fitri bagi Habib Hanif dan juga bagi sobat muslim dimanapun antum sekalian berada. Minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bikhairin. Nah Habib, sebagaimana yang antum tahu bahwa ada sebuah tulisan dari seorang kiai yang bernama Kiai Imaduddin Utsman dari Banten. Beliau ini salah seorang pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Artinya beliau ini mempunyai status yang mumpuni di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, beliau menulis buku yang diberi judul Menakar Kesohihan Nasab Habib di Indonesia, dan ada juga beberapa tulisan beliau lagi yang senada dengan yang beliau tulis. Intinya tulisan-tulisan beliau itu menegaskan bahwa status daripada Ubaidillah ini diragukan, tidak atau sekurang-kurangnya belum terbukti sebagai anak daripada Ahmad bin Isa yang terus berlanjut nasabnya ke Rasulullah SAW. Karena status Ubaidillah ini belum terbukti secara ilmiah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa, maka anak keturunan Ubaidillah yang dikenal dengan Bani Alawi atau yang lebih familiar di tengah-tengah kita dengan sebutan Habaib, ini belum terbukti juga secara ilmiah sebagai keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak salah beliau antum pun sudah membuat risalah ilmiah. Ya, risalah ilmiah untuk menjawab daripada tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman tersebut. Nah, Habib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbihi. Sama seperti Habib Salim, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua pemirsa Islamic Brotherhood TV yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna as-siyam wal qiyam wa yu'id alaina Ramadan am ba'da am, sinin ba'da sinin insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, qiyam kita, tarawih kita, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan lutuf wa afiyah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Habib yang saya mau garis bawahi dulu sebelumnya, jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin, saya sudah baca buku itu, karena kita nggak bisa menghukumi sebuah pemikiran atau kajian sebelum betul-betul membacanya. Betul. Tasawur dulu baru tasdik. Betul. Kalau kata ahli mantik. Jadi kalau belum baca betul-betul ya jangan nanggepi. Saya sudah baca buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, Beb, sebetulnya ini bukan penemuan baru. Bukan penelitian ilmiah baru. Beberapa saat yang lalu, ya mungkin sekedar belasan tahunan yang lalu, ada seorang yang mengaku pengikut salaf. Rombongan pengikut salaf. Yang mengaku sebagai salafi, namanya Murad Syukri, di Timur Tengah, juga menebar syubhat yang sama nih, mirip seperti yang Imaduddin sampaikan, polanya mirip.
hanya saja Kiai Haji Imaduddin Utsman ini melakukan pengembangan dari apa yang ditulis oleh Murad Syukri tersebut. Artinya bukan hal baru. Ini bukan hal baru, ada sebelumnya. Ya saya duga Kiai Haji Imaduddin Utsman menelaah syubhat yang dilontarkan oleh Murad Syukri ini dan mengembangkan syubhat tersebut. Dan sebetulnya di Timur Tengah sendiri syubhat tersebut udah basi. Sudah kelar lah. Udah kelar. Karena dibantah oleh ulama-ulama, diantaranya seorang ulama yang terkenal ahli hadis dari Yordania yaitu Said Hasan bin Ali As-Saggaf. Itu ahli hadis terkenal sekali, beliau banyak karangan-karangannya yang membantah kaum takfiri. Kemudian juga ada seorang ulama yang juga ahli juga dalam bidang hadis yaitu Sayyid Abul Laith Al-Kattani Al-Idrisi. Sayyid Hasani Idrisi, tapi bukan Ba'alawi dia. Dia juga menulis bantahan. Artinya sebenarnya udah basi ini masalah. Sebetulnya udah basi, dimunculkan oleh orang yang tidak punya kapabilitas di dalam bidang ilmu nasab. Cuma modal geger di awal saja, tapi habis itu selesai. Cuman karena itu kan bahasa Arab, jadi mau diramaikannya di Timur Tengah. Sekarang ditransfer ke Indonesia oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini dengan sedikit pengembangan yang substansinya kurang lebih sama. Jadi ini bukan hal baru. Bukan hal baru ya. Udah ada sebelum Kiai Imaduddin, ada seorang dari kelompok yang memang anti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya itu pun sudah terjawab. Dan sudah terjawab oleh Sayyid Hasan bin Ali dan juga oleh Abu Laith Al-Kattani. Sayyid Hamzah Al-Kattani. Kemudian yang kedua Ana baca tulisan Kiai Imaduddin ini. Ana hargai semangat dia di dalam menulis, melakukan penelitian ilmiah kalau memang betul-betul meneliti. Tapi setelah Anda baca, Anda lihat ini lebih cocok dikatakan sebagai sebuah syubhat. Syubhat. Maksudnya bukan penelitian apa tuh? ilmiah. Sebuah syubhat ya, artinya menebar keraguan terhadap umat. Kerancuan yang ditebar, yang dipropagandakan. Awalnya Anda kurang berminat buat nanggepi ini. Karena Anda tahu dari awal-awal keluar ini kan bulan apa ini? Tahun 2022. Iya, Oktober 2022. Nggak lama setelah Oktober 2022 Ana udah baca, Beb. Ana malas tanggepinnya. Karena syubhat seperti ini akan hilang di telan zaman. Tapi setelah seiring waktu timbul polemik di tengah masyarakat. Ana lihat seperti ada gerakan sistematis dengan buzzer-buzzer yang terus mempropagandakan syubhat ini. Sehingga yang sebetulnya nggak perlu ditanggapi. Apa sih artinya syubhat seorang Kiai Imaduddin kalau dibandingkan dengan uswah, contoh yang diberikan oleh para ulama-ulama kita, aulia-aulia di Indonesia yang begitu erat hubungannya dengan Habaib Al-Abi Alawi. Bukan lagi mereka mengakui, bahkan mereka mencintai, menghormati, dan ta'zim luar biasa. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, kemudian Kiai Khalil Bangkalan, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Yasin Fadani, bagaimana ta'zimnya Kiai Khalil Bangkalan kepada seorang sayyid. Kemudian juga Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair. Begitu pula guru sekumpur Kiai Haji Zaini Abdul Ghani yang sampai kalau doanya saja tuh ya Al-Ba'alawi Syafa'ah. Ada videonya kullu kurbah tanjali. Tawassulnya sama Al-Abi Alawi. Maulidnya Maulid Habsyi yang dibaca dari kalangan Habaib Al-Abi Alawi. Ta'zimnya bahkan orang Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan Timur itu mereka mengenal Al-Ba'alawi sebagai habaib, sebagai dzurriyyah Nabi dengan cinta yang luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan jasanya guru Zaini yang luar biasa mengajarkan kepada umat hal tersebut. Jadi dan kita Al-Ba'alawi dari keluarga Ba'alawi, para habaib ini sangat ta'zim, sangat hormat kepada mereka dan sangat berharap keberkahan dan ilmu mereka. Jadi tabadulul hub, tabadulul ihtiram, tabadulul ta'zim. Saling tukar menukar cinta, tukar menukar rasa hormat, saling belajar ifadah wal istifadah. Ini dari dulu udah terbangun dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melihat ini semua. Bagaimana hubungan baik antara guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang mendirikan sampai saat ini Al-Khairat lebih dari 1000 cabang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Hubungan baiknya dengan ulama-ulama setempat, bahkan beliau melahirkan ulama-ulama. Ini sudah terbangun. Kalau melihat ini semua yang diajarkan para aulia, para salihin, apa sih artinya sebuah syubhat Imaduddin, Beb? Oh, masyarakat kita melihat dengan mata kepala sendiri kok. Lisanul hal afsah min lisanil maqal.
Yang mereka lihat itu lebih fasih daripada yang dikatakan. Iya. Tapi tetap bagaimanapun guru saya Profesor Al Habib Abdullah Baharun, Rektor Al Ahqaf, hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau pernah mengatakan, saya ingat betul tuh dengan contoh-contohnya, kebatilan yang didengungkan terus-terusan kalau nggak dibantah ini akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini bahaya. Nah, makanya ini yang akhirnya mendorong saya untuk memberikan jawaban secara ilmiah. Walaupun sebetulnya kita nggak perlu nyalain lampu di siang hari, Beb. Kita nggak perlu nyalain lampu lagi di siang hari. Hal yang udah terang tuh nggak perlu diterangin lagi sebetulnya. Ya, tapi ala kulli hal, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bekal khazanah ilmiah untuk para pembaca sekalian dan para segenap umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, Habib. Nah, Habib, memang betul sebetulnya hal tersebut akan mungkin terus ada ya dari zaman ke zaman. Akan ini tetapi memang, risalah Al-Imdadat Al-Qadriyah fi Bayan Al-Hujaj Al-Jaliyah li sihhati ansab as-sada al-alawiyah. Ini risalahnya yang saya Imdadat Al-Qadriyah sengaja saya kasih judul itu, karena nulisnya Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi akan tetapi kita tidak bisa pungkiri tulisan itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sehingga ada yang pro juga terhadap tulisan tersebut dan menyebarluaskan secara masif tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin tersebut yang dikhawatirkan seperti yang antum bilang tadi, kebohongan yang terus-menerus, yang tersistematis, kebatilan yang terus-menerus dan tersistematis itu akan dianggap menjadi sebuah kebenaran oleh mayoritas awam, ya. Sehingga mungkin lumayan perlu untuk dijawab, untuk ditanggapi, untuk direspon, karena beliau sendiri mengklaim tulisan beliau ini sebagai penelitian ilmiah yang tak terbantahkan, yang tak terbantahkan, dan beliau juga tanda kutip menantang orang-orang untuk membantah tulisan beliau tersebut. Ya. Dan antum sudah menuliskan risalah ilmiah ini, akan tetapi kalau tidak salah beliau juga sudah menjawab. Ya, nanti akan kita ulas tulisan risalah antum ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Habib, kita minta antum untuk menjelaskan sebetulnya apa betul yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini, bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ini tidak terbukti secara ilmiah, ya. Sehingga keturunan Ubaidillah yang disebut dengan Bani Alawi atau yang dikenal dengan Habaib ini tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut tulisan yang beliau tulis, Ubaidillah ini wafat di sekitar abad ke-5, dan dari abad ke-5 hingga abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, bahkan sampai abad ke-9 tidak ada nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab yang menjadi referensi Kiai Haji Imaduddin ini. Nama Ubaidillah ini baru muncul di akhir abad ke-9. Tapi bukan dengan nama Ubaidillah, akan tetapi dengan nama Abdullah. Ya. Nama Ubaidillah ini kemudian masyhur di kemudian harinya. Ya. Dan beliau menyatakan dengan keterputusan itu maka tidak bisa Ubaidillah atau Abdullah ini terkonfirmasi sebagai anak daripada Ahmad bin Isa yang nasabnya menyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, kita minta kepada antum untuk menjelaskan secara panjang lebar agar umat ini semakin paham, agar umat mendapatkan pengetahuan yang benar apakah betul tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin tersebut
atau bahkan sebaliknya. Nah, Habib. Ya akhir kita sebetulnya udah ulas panjang lebar, Beb. Nah, Jadi pemirsa IBTV, Islamic Brotherhood TV yang dimuliakan oleh Allah, bisa lihat di link yang sudah dicantumkan di komunitas ya kalau nggak salah ya. Di komunitas ada link, silahkan masing-masing download. Saya udah ulas panjang lebar supaya bisa baca secara lengkap beserta referensi-referensinya. Tapi ala kulli hal saya ringkas di sini, Habib. Saya ulas secara ringkas. Jadi Habib, yang pertama ingin saya garis bawahi, di sini saya sudah muat bahwasanya sangat masyhur sekali di kalangan ulama-ulama yang mu'tabarin, ulama yang otoritatif dari masa ke masa, tentang keabsahan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Berarti otomatis nih, kalau sudah saya sebutkan keabsahan nasab Sadah Al-Abi Alawi, berarti sah mereka Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang dikenal dengan Al-Muhajir. Berarti udah terkonfirmasi itu otomatis. Kalau saya bilang keabsahan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai Ahlul Bait, udah otomatis itu tuh berarti. Nah, karena Al-Ba'alawi ini mereka Ba'alawi itu Banu Alawi. Nah, artinya apa? Alawi bin Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, jadi itu biar para pendengar paham dulu. Atau juga bisa disebutkan Al-Abi Alawi. Abi Alawi berarti ayahnya Alawi. Ayah Alawi itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya cucu-cucunya keluarga bapaknya Alawi. Berarti keluarga Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama saja ala kulli hal. Itu lebih luas tapi cakupannya. Mencakup keturunan Jadid, Basri dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Nah ini terkenal sekali, Beb. Terkenal sekali. Saking terkenalnya ada seorang ulama besar di Libanon, Al-Imam Al-Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang kitabnya dijadikan rujukan oleh kiai-kiai di Indonesia. Sepakat kiai-kiai Indonesia ini sepakat kealiman, kesolehan Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi saking terkenalnya sampai-sampai beliau mengatakan inna sadatana Al-Abi Alawi, Al-Ba'alawi qad ajma'at al-ummah al-Muhammadiyah fi sa'ir al-a'sar wal-aqtar ala annahum min as-sahih ahli al-bait nubuwati nasaban wa athbatuhum hasaban. Naam. Ya, kata Syekh An-Nabhani mengatakan sepakat Sadah Al-Ba'alawi ini sepakat al-ummah al-Muhammadiyah, ijma' sepakat, konsensus umatnya Nabi Muhammad SAW di berbagai masa dan di berbagai wilayah bahwasanya mereka Sadah Al-Abi Alawi ini adalah Ahlul Bait yang nasabnya paling sahih. Saya cuplik sampai di sini dulu nih. Artinya saking terkenalnya sampai-sampai An-Nabhani mengatakan seperti ini, Beb. Artinya kan nggak ujuk-ujuk beliau mengatakan seperti ini. Ini ulama nggak sembarangan bicara. Bahkan beliau mengatakan wala yamtari fi sihhati nasabihim wa kathrati fadailihim wa mazayahum allati tamayyazu biha 'anil anam bi barakati jaddihim alaihi salatu wasalam illa man qalla hadduhu fil Islam. Bahkan tidak ada yang meragukan keabsahan nasab mereka dan banyaknya keutamaan mereka dengan berkat kakeknya sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang sedikit sekali bagiannya dalam keislaman, arti yang lemah keislamannya. Nggak ujuk-ujuk beliau ngomong seperti ini, Beb. Bahkan nggak sampai di situ. Ada seorang ulama besar, ahli tarikh Mekkah, Al-Ghadhi Ja'far bin Abu Bakar Al-Lubni Al-Hanafi. Beliau mengatakan fahaula as-sadah humul musallam lahum li hifdhi ansabihim. Mereka Sadah Al-Abi Alawi adalah orang-orang yang nasabnya sudah diterima. Nasab mereka diterima karena nasab mereka terjaga. Nah sekali lagi, ana tegaskan, ini nggak ujuk-ujuk omongan seperti ini, Beb. Pasti ada sebabnya beliau mengatakan seperti ini. Apalagi kalau bicara soal nasab, Habib, orang di dalam hadis Nabi SAW mengancam laisa min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamu illa kafar wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Diancam oleh Nabi. Seorang yang ngaku-ngaku bahwasanya dia anaknya fulan padahal bukan, keturunan fulan padahal bukan. Maka yang seperti ini adalah bentuk kekufuran, kata Nabi. Tapi kufur di sini bukan kufrun duna kufrin, kalau kata ulama. Kufur di sini ditakwil, maksudnya dosa besar. Kufur nikmat, dosa besar. Udah dikasih keturunannya kok dia malah ngaku keturunan lain. Begitu juga bahkan Rasulullah di sini mengatakan siapa yang ngaku-ngaku bagian dari sebuah kaum padahal dia bukan bagian dari kaum itu, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ngaku cucunya Nabi padahal bukan cucunya Nabi, siap-siap tempat di neraka. Bahkan khusus nasab Nabi, ini nasab secara umum, Beb.
khusus nasab Nabi. Kata Nabi SAW, inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahad. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku, berarti kan kalau orang ngaku cucu Nabi atau menisbatkan orang kepada Nabi padahal bukan, berarti kan bohong atas nama Rasulullah. Siapa yang bohong atas namaku, kata Rasulullah SAW, itu nggak seperti bohong atas nama yang lainnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Taruhannya neraka. Konsekuensinya lebih besar. Konsekuensinya neraka. Bicara ngaku-ngaku tentang Rasulullah SAW ini. Ngaku-ngaku bukan keturunan Nabi, padahal ngaku-ngaku keturunan Nabi, padahal dia bukan keturunan Nabi. Begitu juga ulama, orang yang bukan keturunan Nabi dibilang keturunan Nabi. Min babil aula. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ulama Artinya nih, ulama sekelas mereka ini nggak sembarangan. nggak ujuk-ujuk ngomong seperti itu. Dan ternyata setelah kita teliti benar. Ulama itu bersaksi dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Bahwasanya mereka Sada al-Abi Alawi atau yang kita kenal dengan Habaib ini. Al-Ba'alawi. Itu mereka adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Ahlul baitnya Rasulullah. Dari jalur Sayyidina Alawi bin Ubaidillah atau yang dikenal juga dengan Abdullah, nanti kita akan bahas masalah ini. Kemudian bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib, terus nyambung ke atas sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kesaksian ulama dari masa ke masa, Habib. Artinya Habib begini, ulama-ulama tersebut nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Karena ranahnya bukan ijtihad. Menyatakan bahwa orang ini keturunan Rasulullah atau betul, bukan. karena ini bukan urusan pendapat. Urusan nasab ini bukan soal pendapat, bukan seperti fikih. Fikih itu kan tinjauan dari satu dalil kemudian dia berpendapat, itu fikih. Urusan nasab ini urusan riwayah. Dia menyampaikan berdasarkan data, hanya menyampaikan data yang sudah terverifikasi baginya. Jadi nasab ini bukan soal ijtihad, bukan ra'i, bukan pendapat. Tapi data yang sudah terverifikasi di matanya. Baginya itu sudah terverifikasi sehingga disampaikan. Nah ternyata begitu kita gali benar. Kesaksian itu dari masa ke masa sudah ada. Nah apakah pengakuan para ulama tersebut itu bisa menjadi katakanlah salah satu dalil penguat? Betul. Nanti akan kita bahas itu, Beb. Nanti akan kita bahas keterangan seorang ulama ahli teori. Ahli teori ilmu nasab yang menjelaskan bahwasanya keterangan para ulama dari zaman ke zaman ini menjadi penguat keabsahan sebuah nasab. Nanti akan kita bahas. Ya, nanti kita berhenti dulu di situ, Habib. Jadi bagi Kiai Haji Imaduddin, beliau ini tidak sepakat dengan hal itu, kan? Karena di sini dikatakan dalam bantahan atau jawaban atas risalah antum, beliau mengatakan bagi Hanif, ya maksudnya antum, mungkin pembicaraan ulama besar itu walaupun bukan merupakan sumber primer bisa memperkuat nasab Ba'alawi biarpun dari sisi ketersambungan sanad terputus. Nah, di paragraf yang ketiga dari jawaban risalah beliau. Jadi itu salah besar, bahkan dia mengatakan seberapa banyak pun nggak ada gunanya tuh di paragraf yang selanjutnya bahkan dia lebih tegaskan. Tidak seorang ahli teori ilmu nasab yang juga dirujuk oleh Kiai Imaduddin dalam beberapa tulisannya, yaitu Syekh Ibrahim bin Mansur. Ini dirujuk oleh Kiai Imaduddin dalam beberapa tulisannya. Dia mengatakan wa kadza yazdadun nasab quwwatan ala quwwatin idza ittafaqat hadhihi syuhra wal istifadhah ma'a aqwali ulama'in nasab wat tarikh ats-thiqat fi hadzal nasab. Jadi nanti kita akan bahas masalah istifadhah dan syuhrah ketika berbarengan dengan perkataan ulama-ulama nasab dan ulama tarikh yang thiqat, yang dapat dipercaya, artinya ulama yang otoritatif, yang memang diakui oleh ulama-ulama setelahnya. Itu perkataan mereka dalam urusan nasab itu menjadi penguat yang menunjukkan keabsahan sebuah nasab. Ini yang mengatakan ahli teori ilmu nasab yang memang dirujuk oleh Kiai Imaduddin dalam beberapa tulisannya. Syekh Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidihi wa Inayatil Arab bihi. Nanti akan kita bahas insyaallah, Beb. Nah, tapi sekarang kita mau kembali lanjutkan pembahasan kita, Beb. Emang siapa saja sih ulama yang bersaksi ini dari masa ke masa tentang keabsahan nasab Sa'ad Al-Abi Alawi, ulama-ulama besar yang memang diakui keulamaannya, otoritatif di bidangnya, di bidang nasab, di bidang sejarah, di bidang ilmu syariat. Karena nasab nih kaitannya sama fikih juga, Beb. Nasab kaitannya sama fikih karena orang menafikan nasab orang lain bisa menyebabkan qadzaf. Dan kategori-kategori yang digunakan dalam isbat nasab itu nanti ranahnya ranah ilmu fikih. Kategori-kategori itu. Jadi ulama fikih pun punya andil dalam masalah nasab ini.
Jadi ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu fiqh ini satu sama lain saling topang menopang, saling dukung mendukung. Nah kita lihat sekarang. Satu nih Beb. An-Nasabah Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Al-Ubaidili. Wafat tahun 435 Hijriyah. Ini rujukan ilmu nasab pada zamannya Beb. Beliau mengatakan, perkataannya ini dikutip oleh Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali. Nasab Bani Alawi. Syekh Murtada Az-Zabidi ini ulama besar nasabah. Bahkan oleh ulama dikatakan khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar. Udah puncaknya, paling topnya ulama nasab di abad ke-12 dan 13. Artinya ketika membicarakan nasab dia punya otoritas. Punya otoritas, relevan sekali beliau. Dan beliau thiqah dalam hal ini. Beliau mengutip dalam kitabnya. Dan ini ulama besar, Murtada Zabidi nanti akan kita singgung. Pengarang Syarah Ihya Ulumuddin, Bib. Itu kiai-kiai yang ngaji Ihya pasti merujuk ke Ithaf Sadal Muttaqin. Siapa Syekh Murtada Zabidi ini. Kemudian juga dia pengarang Tajul Arus, ulama ahli lughah juga. Tajul Arus, Syarhul Qamus. Ini ahli-ahli lughah semua merujuk ke kitabnya beliau. Allama kabir, nasabah, bahathah, mu'arrikh, muhaddits, hafidh, musnid. Ulama besar Murtada Az-Zabidi. Beliau mengutip dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Kesaksian Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang tadi wafat di tahun 435 Hijriah. Artinya bahwasanya hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Nagib min al-Madinah ila al-Basrah fil ashr ats-tsaniyah min al-qarn dalam kurung ar-rabi' al-hijri dalam kurung. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Masyriq wa alqa asar at-tasyar bil Yaman wastaqarra bi Hadramut ila akhir ma qala. Ya, jadi intinya beliau memberikan kesaksian Sayyid Ahmad bin Isa An-Nagib ini hijrah. Pada akhirnya ke Hadramut menetap, ya. Beliau hijrah bersama anak yang bernama Abdullah. Kan ada nih. Katanya nggak ada. Ada buktinya. Tapi Bib, yang menyebutkan kan ulama abad ke-12, Murtada Zabidi. Tapi yang dikutip omongannya ulama abad ke-5. Syekh Syaraf Al-Ubaidili ahli nasab abad ke-5. Yang wafat 435 Hijriah. Iya, artinya terus lantas bagaimana Bib? Apakah benar kutipan tersebut? Nanti akan kita bahas Bib. Nanti akan kita ulas. Ala kulli hal ini kesaksian dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Nanti akan kita ulas insyaallah. Ada babnya tersendiri. Saya nggak mau kalau saya melebar sekarang di situ akhirnya terpecah konsentrasi pendengar. Kemudian selanjutnya, ini ada pernyataan seorang ulama besar ahli tarikh Yaman yaitu Al-Imam Bahauddin Al-Jundi atau disebut juga Al-Janadi. Mesti ditahqiq ini Al-Jundi apa Al-Janadi mesti ditahqiq. Kadang nama-nama ini Beb, kita rada-rada sulit mendeteksinya, harus ditahqiq betul-betul ke ulama tarajim. Al-Jundi atau saya sebutlah Al-Jundi. Nanti silahkan diperiksa. Al-Yamani yang wafat tahun 732 Hijriah. Tadi kan Imaduddin bilang baru ada di abad akhir 9 Hijriah. Iya, bahkan terakhir dia lebih inian lagi akhir abad 10 katanya. Mundur lagi bahkan terakhir di tulisan terakhirnya dia katakan. Katanya di sini beliau mengatakan wa qadin qadha dzikru ahli ta'iz min fuqahaiha ila akhir magal. Termasuk disebutkan di sini beliau menyebutkan Abul Hasan. Ulama besar ini Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Ini mesti digaris bawah ini. Abdullah bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi Sayyid Ali ini keturunan Abdullah bin Ahmad dari anak yang namanya Jadid. Nanti akan kita bahas Beb. Abdullah punya anak 3, Jadid, Basri sama Alawi. Jadid sama Basri keturunannya nanti di abad kesekian terputus, nggak lanjut. Yang lanjut sampai sekarang Alawi. Nah, ala kulli hal disebutkan di sini. Bahkan nggak sampai di situ Beb. Beliau menyebutkan artinya kan Abdullah ada. Katanya tadi Abdullah bukan anaknya Ahmad, nggak terverifikasi. Ini di tahun 700 awal-awal, artinya beliau hidup di tahun 600-an sampai tahun 732. Di abad sekitar wafatnya di 732 Hijriah. Ada Abdullah, anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dilanjutkan. Asluhu min Hadramut
min ashraf hunalik yu'rafun bi al Abi Alawi baiti salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf wa fihim fuqaha ila akhir madal. Ya. Abil Hasan ini Ali bin Muhammad ila Jadid bin Abdullah bin Ahmad dan seterusnya. Beliau berasal dari Hadramut dan dari asyraf kalangan syarif-syarif, kalangan sayyid-sayyid di sana di Hadramut yang mereka keluarga ini dikenal dengan Al-Abi Alawi, keluarganya Abi Alawi. Keluarga bapaknya Alawi. Bapaknya Abdullah siapa? Abdullah bin Ahmad bin Isa. Berarti kan ada. Berarti Al-Janadi memberikan kesaksian di zaman beliau udah ada di Hadramut asyraf, bukan hanya ini, asyraf. Sayyid-sayyid dari kalangan Al-Abi Alawi. Nah, turunan Abi Alawi itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kan jelas. Katanya tadi 500 tahun lebih terputus. Ini udah dua ulama. Ini aja udah ketahuan nih, Beb. Yang menyatakan. Nah, ini aja udah ketahuan nih muskilah pernyataan itu tersebut. Kemudian selanjutnya Al-Mu'arrikh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad bin Sulaiman Al-Yafi'i dalam kitabnya Mir'atul Jinan wa Ibratul Yaqdhan fi ma'rifati ma yu'tabar min hawadits zaman. Ini kitab besar dalam ilmu sejarah, Beb. Al-Yafi'i ulama terkenal, ulama kaliber terkenal. Menarik, Beb, di akhir kitabnya Al-Yafi'i tawassul. Jadi beliau tawassul kepada Rasulullah SAW, kemudian Ahlul Bait, kemudian para aulia. Terus di tengah-tengah gosidanya beliau menyebutkan tawassul dengan wahadramut biha gaumun bifadlihim yustamtarul waqiful hami min ad-diyami banu Aba Alawi wal kiram banu Abbad as-sadah alhamuna lil harami. Beliau tawassul dengan Banu Abi Alawi yang ada di Hadramut. Kalau nggak terkenal apa yang beli tawassulin? Ini ulama besar sejarah loh. Beliau wafat tahun 768 Hijriah. Saking terkenal dengan kesolehannya Al-Abi Alawi saat itu sampai-sampai dijadikan wasilah dalam tawassul doanya. Ini kan kesaksian sejarah. Kesaksian sejarah. Nah, kita lanjut lagi. Ada ahli sejarah sekaligus raja. Berarti di penguasa nih. Ini kesaksian dari penguasa. Raja. Dinasti Ar-Rasuliyah yang ada di Yaman. Yaitu Al-Malik Al-Abbas bin Ali bin Daud Ar-Rasul yang wafat tahun 778 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ataya As-Saniyah wal Mawahib Al-Haniyah fil Managib Al-Yamaniyah. Memang tentang tarajim, tentang managib. Artinya relevan ini. Nyambung. Beliau menyebutkan persis seperti yang disebutkan oleh Al-Jundi. Persis seperti yang disebutkan oleh Jundi. Artinya beliau menyaksikan ada itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Memang Abdullah ini anaknya Ahmad dan punya keturunan dari Jadid. Kita kan bicara Abdullah bin Ahmadnya. Lanjut lagi, Beb, nggak sampai di situ. Al-Imam Allama Al-Muhaddits Abil Abbas Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi. Nah, ini agak lompat sedikit tertibnya nih. Sebetulnya beliau harusnya ke-8 ini, Beb. Ala kulli hal harusnya ke-8 atau ke-9 bahkan seharusnya. Ala kulli hal, ini ulama besar. Al-Allama Abil Abbas Ahmad Asy-Syarji Az-Zabidi Al-Hanafi. Ini, Beb, yang pengarang Tajridus Shorih. Itu pernah dengar Tajridus Shorih? Tajridus Shorih syarah Mukhtasar Sahihul Bukhari. Dibaca di pesantren-pesantren Indonesia. Artinya ulama besar yang diakui. Mukhtasar Sahih. Nah, Mukhtasar Sahih Bukhari dibaca di pesantren-pesantren di Banten, banyak dibaca itu. Luar biasa. Beliau punya kitab judulnya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Nah, ya, beliau di sini menyebutkan luar biasa yang beliau sebutkan bahwasanya kesaksian beliau, ya, jidnya Muhammad yang tadi disebutkan, beliau lagi menyebutkan tarajim salah satu ulama. Jidnya itu hijrah dari Irak, ya, hijrah dari Irak, kemudian bersama beberapa orang, di antaranya wa dhahaba tsalits ila Hadramut wa huwa jaddul masyayikh al-Ba'alawi wa hunalika Ba'alawi hunalik wa nasabuhu wa nasabu bani ammihi yarji' ila al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini kesaksian dari beliau nih. Az-Zabidi, nah Az-Zabidi pengarang Tajridus Shorih, bukan Az-Zabidi Murtadha Az-Zabidi, bukan. Ini Az-Zabidi yang ini wafatnya tahun 893. Beliau mengatakan apa? Di sini beliau katakan bahwasanya menyaksikan Al-Ba'alawi itu tinggal di Hadramut, mereka hijrah dari Irak, tinggal di Hadramut, dan nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Berarti kan Abdullah anaknya Ahmad bin Ahmad. Kalau nggak ada Al-Ba'alawi mana bisa ada? Nggak ada Abdullah bin Ahmad mana bisa ada Al-Ba'alawi? Jelas, Habib, ya?
Bahkan beliau bersaksi wa al-Ba'alawi di zaman beliau nih. Haula baitu ilmin wa salah wa yuqal annahum akabiru manasib Hadramut wa hum asyraf. Ba'alawi itu adalah keluarga yang penuh ilmu dan kesolehan. Dan mereka dikatakan adalah pembesar-pembesar, munsib. Munsib pemilik posisi jabatan yang terhormat lah gitu, terpandang tokoh. Ini status sosial yang tinggi. Nah, lihat wahum asyraf dan mereka adalah syarif. Ini merupakan kesaksian dari seorang penguasa. Lah, bukan Az-Zabidi nih, Beb. Az-Zabidi, Muhaddits Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharia. Tajridus Sharia, sahabat Tajridus Kita lanjut Sharia. lagi, Beb. Kalau kita lanjutin semua nih banyak nih, Beb. Ini Buat lanjut, ilmu. Beb, lanjut Habib. Biar semakin jelas. Biar semakin jelas. Al-Imam Al-Mu'arrikh yang keenam, Abil Hasan Ali bin Al-Hasan Al-Khazraji. Yang ngarang kitab Al-Iqdul Fakhir. Al-Hasan fi tabaqat al-akabir ahli al-Yaman, fi tabaqati akabir ahli al-Yaman. Beliau lagi-lagi menyebutkan mirip dengan yang disebutkan oleh Al-Jundi. Itu nasabnya Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan beliau bersaksi min asyraf hunalik yu'rafun bi al-Abi Alawi baitu salahin wa ibadah ala tariqat tasawuf ila akhiri magal. Ini kesaksian Habib. Kesaksian luar biasa. Ini kesaksian yang tidak bisa dianggap remeh. Ini ulama tahun 812. Kemudian selanjutnya Al-Alama Al-Mu'arrikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansari At-Tarim. Nah, ini ulama tarim, ulama setempat. Kalau kata pepatah mengatakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Makkah tuh lebih tahu seluk-beluk jalanan di Makkah. Orang Makkah lebih paham. Ulama setempat kesaksiannya sangat penting. Sangat penting. Beliau di sini mengutip dalam kitabnya Al-Jauharus Syaffaf. Beliau punya dua kitab. Ada Jauharus Syaffaf, sama ada lagi Aqdul Barahin Al-Musyrigah. Dua-duanya isinya managib yang banyak menyebutkan managib Sadat Al-Abi Alawi. Beliau wafat di tahun 855 Hijriah. Setelah zaman Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Tapi sempat nututi Sayyidina Abdurrahman As-Segaf Al-Mugaddam Ats-Tsani. Orang tarim, Beb. Itu kitabnya masih maktut, masih manuskrip. Manuskripnya terjaga rapi di perpustakaan manuskrip yang ada di samping Masjid Jami' Tarim Maktabatul Ahqaf lil Makhtutat. Ini yang saya kutip di sini nasabnya Sayyidina Ali Khalil Agasam. Disebutkan nama beliau Ali bin Alwi Khalil Agasam bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, bahkan bukan Abdullah lagi. Jawharus Syaffaf menyebutkannya Ubaidillah. Bin Ahmad bin Isa. Abdullah Ubaidillah sama, nanti akan saya jelaskan. Itu akan saya jelaskan khusus. Abdullah Ubaidillah sama, orang Arab tuh punya banyak nama biasa, Beb. Alias. Kalau kita di sini alias. Bin Ubaidillah bin Ahmad. Artinya kesaksian beliau nih, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kan ada yang namanya Alwi. Alwi itu anaknya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Tadi kan Imaduddin udah sepakat sampai Ahmad bin Isa. Tapi setelah Ahmad bin Isa tuh, ada kesaksiannya. Bahkan, ini belum saya kutip. Insya Allah nanti akan saya kutip dalam kesempatan lain. Cuma agak panjang, Beb. Itu sampai berhalaman-halaman. Syekh Al-Mu'arrikh At-Tarimi, Abdurrahman Al-Khatib, itu nulis kesaksian para ulama sebelum zaman beliau tentang keabsahan nasab Sadat Al-Abi Alawi. Kesaksiannya dicantumkan di situ. Kitabnya masih makhtutat. Nanti akan saya kutip dalam kesempatan lain, Beb. Jadi bukan cuma ini doang, pernyataan beliau udah nulis satu pembahasan panjang isinya tentang keabsahan nasab Sadat Al-Abi Alawi. Dan beliau orang Tarim, orang Hadramut yang lebih tahu bagaimana kesaksian ulama-ulama di Hadramut sebelumnya. Karena kan memang Al-Ba'alawi ini beranak pinak di Hadramut, Beb. Belakangan baru hijrah ke berbagai negara, hijrah ke India, hijrah ke Saudi, hijrah ke Mesir, hijrah ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand dan lain sebagainya. Belakangan baru hijrahnya itu. Tapi kan di awal ini tahu betul beliau berarti. Kalau sampai ada ta'an dari ulama setempat, pasti beliau yang lebih tahu. Kalau memang nasabnya bermasalah, beliau yang lebih tahu. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Makkah lebih ngerti kotanya sendiri. Orang Jakarta lebih ngerti Jakarta daripada orang lain. Wa hakadha ya Habib. Ya ini kesaksian beliau. Ada. Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Masih ada lagi nih Habib. Nah, kemudian masih ada lagi, Beb. Ini An-Nasaba Musa Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi. Dalam kitabnya Nafhal Ambarian yang dikutip oleh Kiai Imaduddin nih dalam bukunya nih. Yang menyebutkan baru ada. Di antara bahwasanya
walad Isa yang namanya Ahmad. Ahmad itu pindah ke Hadramut. Ya, di antara anaknya Ahmad, di antara keturunannya maksudnya itu As-Sayyid Abil Jadid. Terus di sini mengatakan famin dzurriyyatihi thammata, di antara anaknya di sana adalah Banu Abi Alawi. Banu Abi Alawi, anak dari keturunan dari Abi Alawi. Abi Alawi siapa? Abdullah. Ubaidillah. Ini yang Kiai Mududdin agak bingung nih. Kur Banu Abi Alawi di sini. Nanti Ubaidillah. Lah bukan itu, Beb. Banu Abi Alawi katanya dari Alawi. Nah. Kok di sini jadi Jadid ke Abdullah. Nah, perhatikan Banu Abi Alawi, anak-anak bapaknya Alawi. Bapaknya Alawi siapa? Abdullah. Berarti termasuk keturunannya Jadid, keturunannya Basri, keturunannya Alawi. Nggak ada yang muskil. Kalau Alawi baru Banu Alawi, keturunannya Alawi. Tapi kalau Banu Abi Alawi, keturunannya Abdullah. Selesai iskal dari mananya. Kurang teliti beliau mungkin baca ibarah ini. Nah, mudah-mudahan Allah berikan beliau ketelitian yang lebih tajam lagi insyaallah. Wa huwa Abu Alawi bin Abil Jadid, namanya adalah Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bi fathil jim wa kasril dal al muhmalah wa sukunil ya al Naam, terus bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya beliau mengatakan ada orang namanya Jadid, punya ayah namanya Abdullah, punya ayah namanya Ahmad, punya ayah namanya Isa. Berarti kan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu ada. Abdullah memang anaknya Ahmad bin Isa. Ini kesaksian dari kitab An-Nafal Ambariyah. Tahun 880 Hijriah wafatnya muallifnya. Kemudian Al-Hafidz Imam As-Sakhawi, ada ulama kabir, ya Habib. Murid Khatimatul Muhadditsin, Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadits, Imam bin Hajar Al-Asqalani. Murid Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Al-Hafidz As-Sakhawi, kitabnya dirajikan rujukan dalam ilmu riwayat, ilmu hadis. Di sini beliau mengatakan bahwasanya ya beliau menyebutkan nasabnya seorang Sadal Abi Alawi, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Udah pakai Ubaidillah lagi di sini. Bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Artinya kan bagi beliau ini udah terverifikasi, Beb. Karena nasab ini bukan urusan pendapat. Urusan nasab itu terverifikasi atau tidak sehingga dikutip. Kalau enggak, hati-hati. Jangan sembarangan menyatakan seseorang sebagai cucunya Nabi. Terus disambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yu'raf bisyarif Ba'alawi. La ilaha illallah. Ini kesaksian dari Imam Sakhawi. Luar biasa. Kita lanjut lagi, Beb. Sakhawi wafat tahun 902 Hijriah ya. 902 Hijriah. Kemudian berikutnya kesaksian dari ahli sejarah Hadramut. Al-Imam Ba Makhramah, ini terkenal nih Ba Makhramah Al-Hadrami. Ulama besar di Hadramut. Dalam kitabnya Qiladatud Dahr fi Wafayat A'yanid Dahr. Beliau banyak nyebutin biografi Sadal Abi Alawi. Di antaranya di sini dengan jelas beliau menyebutkan nasabnya Al-Habib bin Nasib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah wa yuqalu lahu aidan Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kesaksian dari ulama Hadramut. Saat beliau menyebut nasab Fagil Muqaddam. Ya, ada namanya anaknya Abdullah alias Isa, alias Ubaidillah. Abdullah alias Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Masya Allah. Ini ulama Hadramut, Beb. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Hadramut lebih ngerti suluk beluknya Hadramut. Dan Ba'alawi beranak pinak di Hadramut. Lagi kita lanjut. Al-Imam Al-Mutawakkil 'ala Allah Yahya bin Syarafuddin Al-Mahdi Al-Hasani. Ini ulama Zaidi. Zaidi ini salah satu firqah Syiah yang paling mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sabat kumpulan sanad. Dalam sabat kumpulan sanadnya. Karena memang penyebutan nasab ini mirip-mirip sanad, Beb, dari bawah ke atas. Mirip-mirip sanad. Dan sifatnya harus betul-betul terverifikasi setiap tingkatannya. Qala haddatsana al-faqih syarif al-imam al-hafidz Abdul Hasan, yang tadi itu, Beb. Yang disebutkan oleh Al-Janadi atau Al-Jundi, disebutkan oleh Ar-Rasuli, disebutkan oleh Al-Khazraji. Sama nih orangnya nih. Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dalam sahabat disebutkan. Nah, kita lanjut lagi. Itu tadi ulama Zaidi, Al-Mutawakkil 'ala Allah Yahya bin Syaraf
yang wafat tahun 965 Hijriah, lahirnya tahun 877 Hijriah. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami, wa ma adraka ma Ibnu Hajar. Tahu sendiri kita siapa Ibn Hajar, ulama besar dalam madhab Syafi'i, rujukan kiai-kiai Indonesia yang rujuk ke Imam bin Hajar, pengarang Tuhfatul Muhtad, gurunya pengarang Fathul Mu'in. Beliau menyebutkan sanad tariqahnya beliau dari yang beliau dapatkan dari Al-Qutb Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, Habib. Ma'ruf hadu wali kabir, makamnya di Adan ada. Ya, yang mana Sayyidina Abu Bakar Al-Adani menyebutkan beliau mendapatkan khirqah. Khirqah ini artinya dia salah satu simbol di dalam turun-temurun tariqah ya Habib. Pengijazahan tariqah, khirqah. Nah, ya itu disebutkan beliau memakainya dari ayahnya Sayyidina Abdullah Al-Idrus, dari ayahnya Sayyidina Abu Bakar dari ayahnya lagi ya Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, Abdurrahman dari ayahnya Muhammad, terus sampai ke Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, terus dari ayahnya sampai ke Sayyidina Alawi dari ayahnya Sayyidina Abdullah dari ayahnya Ahmad dari ayahnya Isa. Dengan terus beliau sambung sampai Rasulullah SAW. Ini menarik, Bib. Ini sanad tariqah. Artinya kan tariqah ini diambil dari anak ayah dari Ibn Hajar. Ibn Hajar ngambil kepada Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Terus kemudian masing-masing ngambil dari ayahnya. Artinya sanad tariqah ini bagi Imam Ibn Hajar sudah terverifikasi bagi Imam Ibn Hajar. Tersambung dari ayahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini menarik, Bib. Ini di sini nih inkonsistensi Imaduddin terlihat, Bib. Ketika mendalilkan keberadaan Al-Imam Ali Zainal Abidin sampai ke Imam Ali Uraidi. Ya, Sayyidina Ali Uraidi, kemudian Sayyidina Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir dari abihi Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Imam Husain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW. Ini sanad hadis. Jadi ada satu hadis, ya akhadha bi yadi Hasan wa Husain, Rasulullah akhadha bi faqala man ahabbani wa ahabba hadain wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencintai aku dan mencintai Hasan Husain, kemudian mencintai ayah dan ibunya Hasan Husain, nanti bersama aku di surga. Ini hadis diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi ya Habib. Qala hadza haditsun hasanun gharib. Enggak ada riwayat lain kecuali dari Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. La na'rifu min hadits Ja'far bin Muhammad illa min hadzal wajh. Nah, ini dari sanad, Beb. Sanad hadis. Beliau mendalilkan bahwasanya Sayyidina Ali Uraidi itu ada, memang anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq itu memang anaknya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir memang anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin memang anaknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Beliau mendalilkan itu dari sanad hadis ini, Beb. Sanad hadis. Enggak pakai merujuk ke kitab yang ada di masing-masing zamannya, enggak. Pakai sanad hadis. Nah, tapi ketika Ibn Hajar, Sayyidina Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah menyebutkan sanad tariqah dari beliau melalui Sada Al-Abi Alawi dari ayahnya sampai ke Rasulullah, kok ditolak, dianggap gak nyambung. Ini kan bicara sanad. Ini bukan ra'i, bukan pendapat. Ini verifikasi kebenaran sanad. Sanad ya. Ini bukan dalam ranah nasab ya, ini sanad ya. Sanad ya. Sanadnya kebetulan dari ayahnya. Kebetulan memang dari dan menunjukkan nasab otomatis. Jadi ini bukan soal pendapat fikih, bukan. Betul. Ini soal menyebutkan sanad. Bagi beliau sudah terverifikasi sanad tersebut. Naam Habib ya. Jelas ini kesaksian Imam Ibn Hajar. Yang semualah thalibul ilm, santri, bahkan orang awam pun siapa yang enggak dengar nama Ibn Hajar. Kemudian juga dari An-Nasab Sayyid Muhammad bin Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani. Ini udah disebutkan oleh yang wafat tahun 996. Ini disebutkan oleh Kiai Imaduddin. Kemudian juga berikutnya pakar nasab Sayyid An-Nasab Dhamin bin Shadqum Al-Husaini Al-Madani. Hidup di abad ke-11.
dalam kitabnya Tuhfatul Azhar. Di sini menyebutkan bahwasanya Ahmad al-Abah bin Syamsuddin Isa ar-Rumi. Bin Syamsuddin Isa ar-Rumi. Ahmad al-Abah ini maksudnya di sini adalah yang kita kenal dengan Ahmad al-Muhajir ya Habib. Itu punya 3 anak. Ya, anaknya Muhammad wa Abul Hasan Ali wa Abdullah lil akhir Alawi. Ya, punya anak 3. Anaknya yang pertama Muhammad, yang kedua Abul Hasan yang namanya Ali, Muhammad Ali, yang ketiga Abdullah lil akhir. Dan lil akhir, dan bagi yang terakhir siapa yang terakhir? Abdullah. Abdullah ini punya anak namanya Alawi di sini disebutkan. Abdullah punya anak namanya Alawi. Naam. Dan seterusnya. Nah. Kemudian Alwi wa Ismail. Wa li Alawi bin Abdullah Muhammad bin Alawi. Alawi punya anak lagi namanya Muhammad bin Alwi. Naam. Dan seterusnya Habib. Dan seterusnya. Mahallu syahidnya ini. Saya nggak perlu jelaskan semua, saya baca mahallu syahid. Jadi ada, beliau bersaksi. Ada yang namanya Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, bin Nasabah, seorang ahli nasab. Dhamin bin Syadqum al-Husaini al-Madani. Dalam kitabnya Tuhfatul Azhar. Dan Abdullah punya anak namanya Alawi. Kemudian lanjut Beb, di abad yang ulama yang wafat tahun 1089 Hijriah. Abad 11 nih berarti. Ulama tarikh Ibnul Imad al-Hambali, ma'ruf jiddan. Ibnul Imad ada ma'ruf. Dalam kitabnya Syadaratul Dhahab fi akhbari man dhahab. Kalau nggak salah beliau ulama Mesir. Dicek lagi coba, ulama Mesir. Ini ulama tarikh terkenal sekali, jadi rujukan kitab beliau. Beliau menyebutkan salah satunya terjamahnya Al-Qutub Ar-Rabbani Syamsis Syumus Abu Bakar bin Abdullah Ba'alawi. Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Ba'alawi. Dia menyebutkannya Ba'alawi. Naam. Wadih Habib. Ma'as-sihhati. Kemudian beliau mengutip dari Nur Safir. Nur Safir ini yang ngarang seorang Bang Saleh Idrus. Tapi beliau ngutip tanpa membantah. Nah, dalam ilmu penulisan kitab, pengutipan tanpa membantah, nanti akan kita jelaskan. Pengutipan tanpa membantah itu berarti menyetujui. Menyetujui. Ya, ngutip tanpa membantah atau mengomentari berarti menyetujui. Ma'as-sihhati nasabihim al-muttasil bis-Sayyidah Az-Zahra. Mereka Sayyidah Alawi ini nasabnya sah, nyambung sampai Rasulullah, sampai Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini kesaksian Ibnu Imad al-Hambali. Bahkan bukan cuma satu orang yang terjemahnya disebutin oleh Ibnu Imad al-Hambali. Saya cek tuh di Syajaratul Dhahab, fi akhbar man dhahab, itu mungkin lebih dari 10 Sayyid Ba'alawi. Yang biografinya ditulis, dimuat oleh Ibnu Imad. Begitu pula Al-Muhbi Dimashq dalam kitabnya Khulasatul Athar. Beliau setelah menyebutkan nasabnya Sa'ada al-Abi Alawi, ya, yaqulun li bani Alawi Ba'alawi wa li bani Hasan Hasan wa li bani Husain Husain wa Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini ulama yang wafatnya tahun 1111 Hijriah, ulama ahli tarikh. Nah, dan di sini fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim. Ya, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu adalah jad mereka, atau Alawi bin Ahmad bin Isa adalah jad mereka yang paling atas. Jadnya Ba'alawi yang paling atas. Karenanya keturunan dia disebut Ba'alawi. Wa nasabuhum mujma' alaih ahli tahqiq. Wa qad i'tana bi yadihi jam'un katsir min al-ulama. Nasab mereka ini Sada al-Ba'alawi disepakati ijma oleh ahli tahqiq, oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini dalam Khulasatul Athar. Apa sembarangan beliau sampai ngomong seperti ini? Ini ulama sejarah yang jadi rujukan loh, Beb. Selanjutnya lagi Al-Amir As-San'ani, wafat tahun 1182 Hijriah. Ini yang ngarang Subulus Salam, Beb. Di pesantren-pesantren ini dipakai nih Subulus Salam. Syarah Bulughul Maram, ulama besar As-San'ani. Beliau punya kitab judulnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Masih makhtut kitabnya, Beb. Kitabnya belum dicetak, masih manuskrip. Beliau mengatakan wa haula al-Abi Alawi. Atau sebelum beliau menyebutkan wa ammal Husain as-Sibit fa auladuhu jami'an min waladihi Ali bin al-Husain Zain al-Abidin. Ali bin al-Husain Zain al-Abidin. Wa qad intasharat minhu dhurriyyah tayyibah wasi'ah wa tafarraqu fil bilad wa mal'u aghwaraha wal anjad. Wa hum في بلاد العجم والروم وحضرموت فجميع ذريات آل بعلوي من أولاده. جميع ذريات آل بعلوي من أولاده. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, semua keturunannya dari Ali Zainal Abidin.
Karena selain Ali Zainal Abidin dibunuh di Padang Karbala, sisa Ali Zainal Abidin. Nah, dan tersebar mereka di berbagai negara, di antaranya Hadramut. Dan semua Al-Ba'alawi itu termasuk auladnya Sayyidina Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra bintu Rasulullah. Bahkan beliau di sini mengatakan wa haula al-Ba'alawi jami'uhum Syafi'iyyah wa hum ummah kabira. Mereka Ba'alawi itu kata beliau nih, Amir San'ani pengarang Subul Salam, mereka itu semuanya Syafi'iyah dan mereka adalah umat yang begitu besar. Dan mereka yang telah disebutkan ini, mereka termasuk Sadal Abi Alawi min ahlil bait bila raib syar'an wa adlan wa urfan. Mereka termasuk ahlul bait tanpa keraguan sedikit pun. Baik secara syara atau secara akal atau secara uruf. Ahlul bait tanpa keraguan sedikit pun kata Amir San'ani. Pengarang beliau nih Beb ngomong begini Beb. Ngarang nih beliau ngomong begini jangan-jangan. Kan ini bukan urusan ijtihad ini urusan data yang terverifikasi bagi mereka. Nah, kemudian selanjutnya di antara ulama yang tadi saya sebutkan Murtadha Sayyid Al-Allam Al-Hujjah An-Nasabah Murtadha Muhammad Murtadha Az-Zabidi, beliau sampai ngarang kitab khusus, Beb. Ngarang kitab khusus judulnya Ar-Rawdul Jali fi Nasab Bani Alawi, ini kitabnya nih, Beb. Ini kalau tadi kitab-kitab yang saya sebutin di bawah di sini semua bisa setumbuk, Beb. Akhirnya anak antum nggak kelihatan urusan. Makanya kita langsung pakai ini aja. Ini Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini cetakan Darul Fatah. Jadi sampai satu kitab khusus, bukan lagi ungkapan. Satu kitab khusus dari seorang ulama besar yang menjadi rujukan nasab di zamannya abad kedua dan abad ketiga, yang keilmuannya diakui oleh seluruh ulama. Beliau sampai nulis kitab khusus Ar-Rawdul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Terus ngarang nih. Kalau ini sia-sia ngarang. Pakai secara logika ilmuwan ini urusan riwayat ya Habib, bukan ijtihadi. Bahkan di sini beliau mengutip, ini nih menarik nih Beb. Beliau mengutip ketika menyebutkan wa amma Ahmad bin Isa wa huwa jaddu hadhihi dzu'abah al-mubarakah fa kana lahu aulad. Beliau ketika membahas anak-anaknya Ahmad bin Isa, minhum di antaranya anak Ahmad bin Isa minhum Abul Qasim Al-Abah An-Naffad. Satu. Kemudian anaknya yang kedua Muhammad min aqibihi itu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad wa huwa al-ma'ruf bid-Dallal. Qalahu al-Maqsubi fi ansabi. Kemudian di antaranya di sini yang disebutkan nama beliau wa Abdullah. Wa qila bitasghir. Wa qila bitasghir Ubaidillah. Wa qila bitasghir Ubaidillah. Nah, ini bukan omongan beliau nih. Beliau cuma mengutip. Ngutip dari siapa ya? Dari rujukan yang beliau dapat. Kan banyak referensi yang sampai ke beliau nggak sampai ke kita. Siapa kita, siapa Murtadha Zabidi. Jangkauan beliau jauh di atas kita. Beliau mengutip hakadha hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Mus'ab Az-Zubairi ini adalah Mus'ab bin Zubair bin Bakkar, anaknya Zubair bin Bakkar. Ini hidup di awal-awal masa hidupnya Ubaidillah bin Ahmad. Jadi sempat sezaman, sempat ngalamin. Ya. Wa qad kana min mu'asirih. Waqad kana min mu'asiri au qariban minhum. Ya, katanya di sini dikatakan bahwasanya Mus'ab Az-Zubairi ini sezaman kata Az-Zabidi dengan Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad atau dekat zamannya. Wa ahlu Makkah adra bi syabiha. Orang penduduk Makkah lebih tahu. Seluk-beluk jalan yang ada di Makkah. Bahkan di sini beliau juga mengatakan nama Abdullah ini disebutkan oleh Al-Umari dalam kitabnya Musyajjarul Ansab. Ini saya cari nih Beb. Al-Umari ini ulama abad ke-5 juga. Abad ke-5. Ahli nasab. Termasuk yang salah satu kitabnya nanti dirujuk oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, cuman bukan kitab ini bukan Musyajjarul Ansab. Saya cari-cari Musyajjarul Ansab dari beberapa keterangan yang saya dapat mafqud. Ini kitab nggak ketemu. Karena kan ini hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Nggak ketemu naskah kitabnya Musyajjarul Ansab. Tapi Az-Zubairi ketemu kitab itu, makanya beliau ngutip. Bukan ngarang-ngarang. Ini juga ada namanya Abdullah anaknya Ahmad ini dari Al-Bukhari, tapi Bukhari di sini bukan Bukhari Sahihul Hadis. Anak lupa nih Bukharinya Bukhari siapa gitu, Anda pernah dapatkan keterangan. Wal Umari sahib Musyajjarul Ansab. Jadi beliau bukan asal-asalan. Bahkan di sini dilanjutkan yang tadi saya sempat kutip, Beb. Bagaimana Syekh Syaraf Al-Ubaidili, ulama ahli nasab yang wafat di abad ke-5,
Itu menyebutkan tentang hijrahnya Imam Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Nagib ke Hadramut bersama anaknya Abdullah. Nah, Itu dijelaskan tuh Beb di situ Beb. Ya. Dijelaskan secara jelas. Dan menarik ke Beb terakhir, ini saya mau luruskan ada sebagian yang salah paham. Menariknya terakhir nih setelah beliau bicara tentang anaknya Ahmad bin Isa, tadi nyebutin 3 nama, Abdul Qasim, kemudian Muhammad, kemudian Abdullah. kemudian Abdullah. Beliau mengatakan di akhir pembahasan ini, hadza mattafaqa alaihi an-nasabun min aqibi Ahmad bin Isa an-Naqib. Inilah nama-nama yang disepakati. Ini adalah hal yang disepakati di kalangan ulama ahli nasab daripada anak-anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa. Jadi yang disepakati kata beliau Abdullah, Muhammad sama Abdul Qasim dari itu. Qasim. Nah, itu termasuk yang disepakati katanya. Nah, Ini kembali ke atas. Wa amma, ada selanjutnya itu wa amma Abdullah atau Ubaidillah falahu kada ada lanjutan kitabnya. Itu ada pembahasan baru, udah tafri' baru karena kan ini khusus memang nasab Bani Alawi. Maka selanjutnya disebut wa amma terus. Jadi kalau yang baca Raudhul Jalil full, dia akan tahu bahwasanya kutipan perkataan Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengatakan ini nasab termasuk nasab yang disepakati itu berkaitan dengan anak-anak Ahmad bin Isa al-Muhajir yang salah satunya tadi Abdullah. Jadi beliau menyebutkan penyebutan nama Abdullah sebagai anak ini termasuk yang disepakati oleh nasabun. Adapun setelahnya dijelaskan wa amma Ubaidillah atau Abdullah falahu kada. Itu memang pembahasan tentang nasab Bani Alawi. Selanjutnya pakai amma terus sampai akhir kitab itu pakai amma. Makanya bacanya jangan sepotong satu halaman doang. Bacanya biar lengkap satu kitab. Karena ada yang artikan berarti hadza mattafaq alaihi nasabun. Ini yang disepakati oleh nasab. Wa amma Abdullah, adapun Abdullah berarti Abdullah bukan yang disepakati. Itu bacanya sepotong, Beb. Kalau baca kitabnya full kan seperti itu. Baca itu hadza itu kembali ke satu pembahasan sebelumnya, pembahasan tentang anak-anaknya Ahmad bin Isa. Nah, ini baru 18 yang akan kutip nih, Beb. 18 tadi enggak terasa nih. 18 yang akan dikutip. 18 ulama-ulama besar. Mulai dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Kemudian Al-Jundi atau Al-Janadi. Kemudian Al-Yafi'i, ulama-ulama besar. Al-Rasuli, Al-Khazraji. Siapa lagi tadi, Beb? Az-Zabidi. Dua Zabidi pertama yang Tajrid Sharih. Kemudian Zabidi kedua yang pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin, Murtada Az-Zabidi. Kemudian tadi Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Al-Khatib dari Tarim, kemudian Bamakhramah, kemudian sahib Tuhfatul Talib, Al-Naf'a Al-Ambariyah, kemudian juga tadi itu An-Nasabah, Dhamin, Nasabah Sayyid Dhamin, itu An-Nasabah. Kemudian juga Amir San'ani ya Habib, pengarang Subulus Salam, dan seterusnya. Kurang lebih ada 18. Ini yang baru Anda sebutin 18, Beb. Anda yakin yang Anda belum jangkau lebih banyak. Anda yakin itu. Nah ini ulama-ulama kaliber besar ini ngarang mereka. Berani nggak Imaduddin ini dari kemarin berkelit nolak. Berani nggak dia nuduh ulama-ulama ini ngarang? Atau ulama ini semuanya secara serentak termakan hoax? Berani nggak? Dia mengatakan ulama-ulama ini secara serentak dia memberikan informasi karena termakan hoax. Simpel aja, Beb. Begini, dan satu lagi, silahkan para pendengar, para ulama, para ustadz, para kiai yang belajar kitab, yang mengerti Islam, yang mengenal kadar ulama-ulama ini, silakan Anda pilih verifikasi versi para ulama-ulama ini atau syubhatnya Imaduddin. Ini baru yang Anda sebutin nih, Beb. Ya. Jadi sebetulnya dengan kesaksian ulama-ulama ini, mereka dari berbagai zaman yang berbeda, dari berbagai abad, mereka dari berbagai negara yang beda-beda, Beb. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman tadi itu, ada yang dari Hadramut sendiri, ada yang dari Mekah. Begitu pula ada yang dari ada berbagai negara tadi itu. Ulama tadi kalau diteliti dari berbagai negara. Dari berbagai negara, dari berbagai zaman yang berbeda. Mereka semua secara serentak termakan hoax. Mereka semua secara serentak ngarang. Padahal urusan nasab ini bukan urusan pendapat, ini urusan riwayah, urusan nasab yang sudah terverifikasi sehingga dia percaya, sehingga dia kutip. Mereka semua kompak bohong atas nama Rasulullah SAW. Simpel aja. Saya ngasih ajak mikirnya nggak usah ribet-ribet, yang simpel aja. Kira-kira begitu, Beb.
Dan silakan mau pilih pendapatnya, mau pilih keterangannya, bukan pendapat ini, keterangannya Al-Jundi atau Imaduddin. Nah. Mau pilih verifikasi versi Az-Zabidi, As-Sakhawi, Ibn Hajar, Amir As-San'ani, Ibn Imad, dan seterusnya, apa Imaduddin. Silahkan, masing-masing bisa menggunakan logika keilmuannya. Tapi menarik Habib, di sini Beb, sebentar Beb, belum selesai. Dikit lagi Beb. Itu yang aneh muat Beb. Karena kalau aneh muat semua terlalu panjang. Ini aneh nyebutkan lagi, ini aneh dapat dari buku guru ana yang membimbing ana dalam menulis risalah ini, seorang ulama nasabah. Dia nasabah dan dia betul-betul belajar ilmu ansab dari guru-gurunya. Dia ngaji itu kitab-kitab ilmu ansab dari gurunya, dan dia bukan cuma ngaji teori, dia ngaji juga prakteknya Beb. Dia belajar itu musyajar, dia baca ke guru-gurunya. Gurunya itu Al-Nasabah Al-Habib Ali Masyhur bin Hafidh. Muridnya ini yang saya banyak dapat ilmu dari beliau, Sayyid Al-Bahith fi Ilm Al-Ansab, Al-Habib Amjad Abu Futim. Amjad Salim Abu Futim. Dia punya risalah namanya Ansab Al-Abi Alawi fi Mu'allafati Ghairihim Qadiman wa Hadithan. Qadiman wa Hadithan. Ini beliau ngutip nih, anak-anak jadiin table nih Beb. Keterangan-keterangan dari ulama berbagai kitab Beb. Keterangan-keterangan dari ulama berbagai kitab. Ada sekitar 21 kitab. Enggak, 47 Beb. Antum belum selesai ngebetnya. Oh masih ada. Kita keluar bahasa Betawinya belum selesai ngebet. Ada 47. 47 dari berbagai zaman, dari ulama abad ke-9 sampai Muasir. Yang di situ nyebutin mengakui keabsahan nasab Al-Ba'alawi, atau minimal nyebutin namanya. Atau minimal nyebutin salah satu biografi tokoh Al-Abi Alawi yang secara nggak langsung menjadi pengakuan terhadap eksistensi Al-Abi Alawi sebagai asyraf, sebagai sada. Silakan bisa dibuka masing-masing. Nah ini Anda sebutkan nih. Jadi buat para pemirsa sekalian silakan buka. Itu ada table nih. Ada table di risalah saya yang menyebutkan nama-nama kitab tersebut. Di halaman, dimulai dari halaman 25. Nah, di halaman sampai 25. halaman ke-28. Ya. Ini macam-macam, ada ulama yang dari Maghrib, ada ulama yang dari Syam, ada ulama dari berbagai negara ya Habib. Ulama dari berbagai negara, berbagai zaman, dari masa ke masa. Terus mereka serentak kemakan hoax. Mereka serentak nyebar hoax. Mereka serentak bodoh dalam ilmu ansab. Sehingga nggak menjangkau apa yang dijangkau oleh Imaduddin. Ini logika sederhana ya Habib, untuk para santri, untuk para kiai. Nah ya Habib, itu baru yang pertama tentang kesaksian. Dan yang terpenting Beb, yang saya sebutkan tadi dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir, yang saya sebutkan semuanya kesaksian dari tokoh non Ba'alawi. Nanti kalau saya kutip dari tokoh Ba'alawi dibilang bela diri. Padahal sebetulnya kalau bicara subjektif. Nasab itu nggak ada syarat kita harus kutip dari orang luar. Bicara ilmu nasab ya, andai ada catatan internal keluarga yang bisa dipertanggungjawabkan dari turun-temurun, itu udah cukup sebetulnya dalam ilmu nasab. Tapi ini oke lah, saking terkenalnya, saking terangnya masalah ini, yang saya kutip pernyataan ulama-ulama dari zaman ke zaman, ulama-ulama besar non Ba'alawi. Jadi kalau di total Beb, 18 tambah 47 berapa itu Beb? Berapa itu? 18. yang jelas lebih banyak. Dari 60. Lebih dari cukup lah untuk 18 nasab seseorang. Tambah 47. 65. 65. Nah. 65 Beb. 65 referensi yang bisa, yang menyebutkan tentang Sadah Al-Abi Alawi. 65. Tapi yang poin yang paling penting yang 18 lah tadi yang saya sebutkan, anggap. Sisanya anggaplah isti'nas, istishhad, anggaplah. Jadi ini yang saya sebutkan, saya yakin yang nggak saya sebutkan lebih banyak. Karena saya sangat minim keilmuan saya yakin. Dan nama-nama ini juga tadi itu kitab-kitab yang terakhir tuh 41 kitab tuh, tadi itu 47 kitab saya kutip dari karyanya Sayyid Amjad Abu Futim. Dan beliau ini belajar ilmu nasab dari gurunya terus nyambung. Jadi bukan ilmu belajar dari buku langsung Beb. Man syaikhuhu kitabu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar dari kitab langsung, syekhnya syaitan. Akhirnya ata bil ajaibul gharaib. Mendatangkan hal-hal yang aneh akhirnya. Mendatangkan hal-hal yang aneh, yang ajaib. Ya juga pertanyaan saya, Kiai Imaduddin ini bikin suatu
tulisan yang seolah-olah fantastis di ilmu nasab. Gurunya dalam ilmu nasab siapa? Itu aja. Kitab apa yang beliau pernah belajar dari syekh tentang ilmu nasab. Nah itu menarik Habib. Itu menarik. Jadi ketahuan, pertanggungjawaban keilmuannya itu ketahuan. Beliau nyampaikan itu. Apa jangan-jangan kita itu man syekhuhu kitabu fa syekhuhu wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi menarik Habib, yang tadi antum paparkan, ada sekitar 18 kesaksian dari para ulama yang tadi disebutkan, belum lagi kitab-kitab yang bisa dirujuk, ada sekitar 47 kitab yang mungkin lebih dari itu di luar sana. Ya. Akan tetapi yang menarik di sini pernyataan dari tulisan Kiai Haji Imaduddin, ya. Apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut itu dianggap oleh beliau ini tidak mempunyai nilai, selama tidak ada ketersambungan, ya, tidak ada ketersambungan kepada Ubaidillah dan Ahmad bin Isa pada zamannya, Al-Muhajir. pada keterangan yang disebutkan di zamannya Ubaidillah bin Ahmad. Ya. Karena yang beliau paparkan di situ diklaim oleh Imaduddin ini dimulai dari abad ke-9 akhir. 9 akhir, sedangkan Imam Ubaidillah ini hidup di abad ke-5. Sehingga ada sekitar 500 tahun. Ya, bahkan 653 tahun tepatnya dari wafatnya Sayyidina Ahmad bin Isa, ya, hingga munculnya kitab yang memuat nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya ketika tidak ada ketersambungan riwayat yang berupa kitab, ya, itu apa-apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, pernyataan-pernyataan itu menjadi tak bernilai menurut Kiai Haji Imaduddin. Nah, apakah memang menetapkan nasab seorang itu hanya patokan kitab yang sezamannya atau minimal yang seabad setelah zamannya? Gitu. Jadi gini Beb, nasab ini kan, penetapan nasab, itsbatun nasab ini termasuk masalah fikih. Masalah fikih. Jadi Anda bilang tadi itu antara ilmu fikih, ilmu nasab, ilmu sejarah dalam hal ini tuh saling berkaitan. Nah, di dalam fikih apa sih standar penetapan nasab? Penetapan nasab. Habib Salim Al-Attas nih termasuk kabilah Al-Attas. Bahkan Habib Salim termasuk Quraisy, Bani Hashim. Apa sih standarnya? Bahwasanya Al-Faqir Hanif Al-Attas termasuk dari Ba'alawi. Ba'alawi termasuk dari Bani Hashim. Apa standarnya? Ada beberapa standarnya, tapi nggak mau saya bahas satu persatu, nanti terlalu panjang akhirnya. Di antaranya yang penting untuk kita bahas itu adalah dengan cara al-istifadhah, ya Habib. Apa itu istifadhah, Habib? Istifadhah itu adalah informasi yang tersebar secara luas. Dalam jumlah yang la yumkin tawatu'uhum alal kizib. Nggak mungkin sekiranya mereka kompak buat bohong. Nggak mungkin mereka kompak buat bohong jumlah itu. Ya. Dan sepanjang penyebaran itu tidak ada ta'in. Tidak ada ta'in yang mu'tabar. Tidak ada seorang ahli nasab yang otoritatif yang menafikan nasab tersebut. Itu namanya istifadhah. Itu istifadhah yang diakui. Nah, dalam kasus status Ubaidillah ini. Iya. Ini sebentar Beb, masalah dasar istifadhah ini mungkin ana perlu bahas juga. Ya, ada banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana ada kelompok datang, di antara di Sahih Al-Bukhari itu ada wafat datang kepada Rasulullah SAW, nanya dari mana kata Rasulullah, kemudian dia bilang dari Bani Fulan, Bani Rabi'ah atau Bani apa. Padahal Rabi'ah itu jauh sebelum Rasulullah SAW, sekian ratus tahun sebelum Rasulullah. Dan zaman dulu nggak ada yang nulis nasab. Zaman dulu nggak ada pembukuan nasab. Tapi Rasulullah langsung nerima, mengiyakan. Rasulullah enggak mempertanyakan mana buktinya kalau ente dari Bani itu. Bahkan sahabat-sahabat kalau ngobrol tuh di tengah-tengah mereka langsung menisbatkan diri mereka kepada Bani Fulan, kabilah Fulan. Kenapa? Karena syuhra. Memang ini keluarga udah terkenal dari dulu dari kabilah itu, dari keturunan itu.
Nah itu menjadi dalil Itu jadi istifadah. dalil. Iqrar dari Rasulullah SAW. Itu jadi dalil. Makanya di sini Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni mengatakan ijma'. Sepakat ulama bahwasanya istifadah ini terkenalnya sebuah nasab dalam apa namanya jangkauan yang luas. Itu adalah salah satu cara penetapan nasab yang disetujui oleh ulama, yang ditetapkan oleh fiqih. Itu ijma' kata Ibn Qudamah. Makanya ini saya kutip di sini dari Al-Hawil Kabir ke Imam Mawardi, kemudian juga dari Nihayatul Matlab karya Imam Al-Haramain. Ini kitab-kitab lama ini Beb, yang anda kutip Beb. Kitab-kitab lama ini yang anda kutip. Artinya begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan di sini ada ijma' kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, artinya ini salah satu cara standar penetapan nasab. Jadi cara penetapan nasab itu bukan pakai metodologi sejarah yang digariskan oleh orang-orang sejarawan sekuler, bukan. Atau bukan metodologi yang dikarang pakai akalnya sendiri. Ada standarnya di dalam syariat. Di antaranya istifadah syuhra ini. Nah, bicara soal istifadah syuhra, Beb, dari tadi yang anda sebutkan, Beb. Nasab Al-Sa'adah Al-Abi Alawi. Tadi aja yang anda sebutkan tuh, 18 ulama, beda-beda negara mereka. Andai di Yaman saja terkenalnya udah cukup. Karena nggak mungkin satu negara Yaman itu bohong dari masa ke masa. Andai cuma di Yaman saja itu udah cukup. Tapi ini ulama dari masa ke masa dan gak ada yang menafikan. Tidak ada satupun yang menafikan, Beb. Dari masa ke masa. Ya kan? Bahkan di Hadramutnya sendiri. Andai kata Ubaidillah atau Sayyid Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah bin Ahmad ini ngaku-ngaku, yang akan ingkar ulama Hadramut sendiri, Habib. Nasabah Hadramut sendiri yang akan ingkar. Di Hadramut sendiri dari masa ke masa nggak ada. Yang mu'tabar ahli nasab, yang nasabah yang mu'tabar ingkar. Tidak ada. Karena jelas terang benerang. Mustafid sudah ngetop terkenal. Nah, adapun bahkan di Indonesia ya Habib. Dari dulu kiai-kiai, aulia, ulama, salihin dari Mbah Hasyim Asy'ari di Muqaddimah Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, ngutip seorang sayyid, seorang dari Al-Abi Alawi. Begitu pula ulama-ulama besar, Kiai Nawawi Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasan Genggong yang sampai terkenal Allah angkat maqam kualinya karena mahabbahnya kepada Ahlul Bait. Bahkan bisa tahu Ahlul Bait kalau mau datang itu dengan kasyafnya beliau. Dan seterusnya. Mustafid ya Habib. Ma'ruf, sesuatu yang mustafid, yang udah terkenal. Bahkan bisa dikatakan sampai kepada derajat mutawatir. Nggak mungkin jumlah sebanyak ini dari masa ke masa, zaman ke zaman. Dan tidak ada satupun yang menafikan dari dulu. Andai Beb, andai. Nggak ada dalil lain. Nggak ada syajarah, catatan nasab keluarga. Andai nggak ada keterangan ulama-ulama tadi. Tapi udah mustafid dari zaman ke zaman. Udah cukup. Sudah cukup. Itulah inti dari istifadah dan syuhrah tadi. Iya, apalagi kalau nasab Sa'adah Al-Abi Alawi ini, satu, ada catatan internal keluarga yang disebut dengan syajarah. Itu rapi sekali Habib dari zaman ke zaman, masa ke masa. Ada nakib-nakib. Iya, mulai dari zaman Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran itu ada syajarah. Sebelum Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran jumlahnya nggak banyak. Sebelum Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran sampai ke Ubaidillah bin Ahmad jumlahnya nggak banyak, sehingga kalau nggak pakai syajarah tertulis pun mereka sudah hafal. Orang Arab tuh perhatian Beb nasab Beb. Maka mereka hafal. Nah, semenjak Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran ini jumlahnya mulai banyak, ke bawah tuh dicatat sampai sekarang. Maktutotnya ada, buku syajarahnya ada dengan rapi, dengan gamblang. Setiap nama baru yang dimasukkan itu dengan standar yang sangat ketat ya Habib. Dengan standar. Termasuk buku syajarah yang ada di Indonesia ini ya datanya kembali ke yang ada di sana. Datanya kembali merujuk kepada yang ada di sana. Yang di Indonesia ini hanya tambahan-tambahan update mereka yang sudah hijrah ke Indonesia. Jadi seperti itu ya Habib. Nah, jadi artinya satu Beb, sebentar. Sedikit lagi Habib. Mohon maaf Anda potong lagi Beb, biar tuntas. Jadi selain satu, nasab Sa'adah Al-Abi Alawi sudah terjaga melalui syajarah. Yang kedua ditambah dengan keterangan para ulama dari itu kesaksian. Non-Ba'alawi. Apalagi ulama Ba'alawi sendiri lebih banyak lagi. Non-Ba'alawi. Dari masa ke masa, dari negara-negara yang berbeda-beda. Yang saya sebutkan tadi nggak kurang dari 60 kitab. Kemudian yang ketiga, bahkan lintas madhab, Beb. Mereka ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, ada yang Maliki, bahkan ada yang Ja'fari. Ada yang Syi'i, ada yang Ja'fari. Nanti seperti akan kita sebutkan. Jadi udah nih pengakuannya lintas madhab. Baik sunnah atau syiah pengakuannya. Yang ketiga melalui istifadah.
Andai hanya istifadhah saja sudah cukup. Sudah cukup. Apalagi ada 3 ini ya Habib. Nah, Hadza wadih wuduh asy-syams fi rabi'atin nahar. Udah jelas, gamblang, terang benderang. Makanya yang tadi saya kutip tuh Beb, ada satu teori yang mengatakan Syekh Ibrahim bin Mansur dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidih, yang orang ini juga kitabnya dikutip oleh Kiai Imaduddin, mengatakan wa kadza yazdadu nasab quwwatan ala quwwa idza ittafaqat hadhihi syuhra wal istifadhah ma aqwal ulama'in nasab wa tarikh ats-thiqat fi hadzal nasab. Begitu pula nasab itu menjadi kuat di atas kuat, bertambah kuat di atas kuat. Bukan lagi bertambah kuat, kuat di atas kuat. Kalau syuhrah dan istifadhah ini, keterkenalan ini sesuai dengan perkataannya para ulama nasab, sesuai dengan perkataan para ulama tarikh. Ada yang bilang kalau pakai kitab tarikh ini sama kayak berobat ke dokter yang masih magang. Bukan merujuk ke sumber langsung. Kata siapa? Tarikh dan ilmu nasab ini saling mengakui. Bahkan salah satu sumber nasab itu tarikh. Silahkan lihat. Istimdad ilmu nasab itu salah satunya dari tarikh. Dari ilmu riwayat. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini ketika informasi ini sesuai, berarti saling menguatkan. Cuman satu nih. Kiai Imaduddin mengatakan dalam tulisannya tentang syuhra istifadhah, dia ngakuin kalau yang nggak disebutkan, ketika nggak disebutkan baik nafi atau itsbat, ketika tidak disebutkan maka di situ istifadhah berlaku. Tapi kalau udah ada yang menafikan, istifadhah nggak berlaku lagi. Jadi sandarwan istifadhah kan? Ada yang menafikan. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menafikan? Hanya tidak menyebutkan. Nanti akan kita bahas. Ya. Nanti akan kita bahas. Siapa yang menafikan? Klaim nafi itu mana? Syajarah mubarakah. Kita akan bahas tentang syajarah mubarakah. Baik subutan au dalalatan. Baik tentang validitas kitab syajarah mubarakah itu sendiri. Apakah betul karyanya Ar-Razi, atau dalalatan, atau pemahaman dari ibarat yang ada di syajarah mubarakah tersebut. Kita akan bahas insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya Habib, menetapkan nasab seseorang itu tidak hanya dengan termaktubnya dalam sebuah kitab. Betul. Termaktubnya dalam sebuah kitab itu bukan satu-satunya cara. Betul. Hanya salah satu cara. Betul. Dalam menetapkan nasab seseorang. Masih ada cara-cara yang lain seperti tadi istifadhah dan syuhrah. Ya, dan mungkin ada metode lain. Betul, ya, yang digunakan oleh para ahli nasab. Ya. Nah. Artinya kalau kita mau terima itu, ya, sebagaimana yang ahli nasab gunakan, ya selesai sudah masalah. Standarnya Akan tetapi ya, kan, standar Haji Imaduddin ini tanda kutip kekeh meminta kitab, ya, yang mencantumkan nama dari Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Sebetulnya antum sudah menyebutkan tadi yang karya Ubaidili, statementnya Ubaidili, ya. Akan tetapi itu juga dikritisi oleh beliau karena beliau mengklaim bahwa kitab yang antum gunakan ini Raudhul Jali, cetakan Darul Fatah, cetakan tahun ini, ya. Itu banyak yang banyak yang berubah isinya. Beliau juga punya kitab yang sama dengan tahun cetakan yang berbeda, dengan penerbit yang berbeda. Gitu. Nah, itu bagaimana antum? Anda jawab satu-satu, Beb, ya. Karena ini pertanyaan antum campur-campur nih, Beb. Kalau kita jawab sekaligus itu jadi gado-gado. Supaya jelas Anda jawab satu-satu. Jadi gini, Beb, kalau kita kembali ke bukunya Kiai Imaduddin, dia menyebutkan kurang lebih terkait Sayyidina Ubaidillah bin Muhajir nih. Ada sekitar 7. Iya, 7 lah, Beb. 7 yang Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, wafat tahun 431 Hijriah. Al-Mujdi karya Al-Umari, wafat tahun 490 Hijriah. Muntaqalat At-Talibiyah karya Ibnu Toba, wafat tahun 400-an Hijriah. Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606 Hijriah. Yang kelima Al-Fakhri karya Al-Mirwazi, wafat tahun 614 Hijriah. Yang keenam Al-Asili karya Ibnu At-Taghtagi, wafat tahun 709 Hijriah. Dan yang ketujuh Umdatul Talib karya Ibnu Ainabah, wafat tahun 828 Hijriah. Nah, kata Kiai Imaduddin,
7 kitab ini dari tahun 431 Hijriah sampai yang wafat tahun 828 Ibnu Inabah, ini nggak ada yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Abdullah. Nggak ada yang menyebutkan katanya. Sehingga syuhrah dan istifadhah ini bisa tanda kutip gugur menurut beliau. Bukan ke situ karena lebih Beb, malah. Sehingga nggak ada. Nggak ada gitu. Sehingga nggak Iya. ada. Kok ulama-ulama ini bisa nggak nyebutkan? Baru munculnya habis itu. Nah, Kitab-kitab setelah itu. Berarti 500 tahun lebih nama itu nggak ada. Kok tiba-tiba bisa muncul? Udah Bisa gitu munculnya kata dia bermasalah. nah, Beda kok Ubaidillah dengan Abdullah, ada dua, dan seterusnya, dan seterusnya. Perlu jadi catatan penting, Beb. 7 kitab ini yang disebutkan oleh Kiai Imaduddin memang tidak menyebutkan nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Tapi tidak menyebutkan bukan berarti tidak ada. tidak menafikan. Iya, tidak menyebutkan Tidak menyebutkan bukan berarti menafikan. menafikan. Ya. Itu logika sederhana. Nah, Adamul wujdan, tidak menemukan bukan berarti tidak ada. nah, Tidak menemukan bukan berarti tidak ada. nah. Bahkan adamul dalil adamul ittila' ala dalil la yadullu ala adamid dalil. Nggak dapat dalil bukan berarti Nggak ada dalil. nggak ada dalil. Nah, Jadi ini mesti dipahamin dulu nih. Ini logika sederhana. Jangan gara-gara nggak disebutin kitab ini banyak, Beb. nah, Dan nggak semua pun segitu pun kitab banyak. belum semua sampai ke kita. Satu, dan nggak semuanya hal itu termaktub di kitab. Nah, Itu. nah, Jadi tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Tidak disebutkan bukan berarti menafikan. menafikan. Iya, Beb. Itu catatan pertama, Beb. Apalagi, ya. Nanti kita bahas. Kitab-kitab yang disebutkan ini rata-rata adalah nggak menyebutkan ini. Kenapa nggak menyebutkan? Pertanyaan pertama, kenapa nggak menyebutkan? Ada kalanya memang kitabnya mukhtasar, seperti diakui oleh sebagian ulama itu di mukaddimahnya. Ini kitab itu mukhtasar, kitab yang ringkas, nggak panjang lebar. Ada kalanya seperti itu. Jadi kalau mau ditelusuri itu nasab para ahlul bait yang lain banyak juga nggak disebutin sama dia. Ada kalanya juga, ini kan zaman dulu, Beb, belum ada medsos, belum ada telepon. Ya kalau sekarang Habib Salim anaknya lahir langsung viral. Rame. Keterbatasan informasi mungkin. Keterbatasan informasi, Beb. Apalagi jarak jauh. Nah, Ubaidillah bin Ahmad ini masih kecil sudah berangkat nah, bersama ayahnya untuk hijrah hijrah. ke masih muda, itu berangkat masih muda umurnya. Hijrah ke Hadramut. Nah, Jadi ketika dia nggak tahu dengan jarak yang jauh, wajar. Bukan berarti nggak ada. nah, Dan dia tidak menafikan. Tidak ada satupun yang menafikan. nah, Nah, dari 7 kitab ini, dan yang ketiga, mereka di dalam mengarang kitab ini tidak mensyaratkan al-hasr wal istiqsa. Nggak ada yang mensyaratkan. Apa tuh? Hasr ini maksudnya, Beb, kalau ulama mengatakan saya sudah sebutkan semua nasab ahlul bait yang ada di muka bumi di zaman saya. Berarti itu dia mengklaim tidak ada yang luput. tidak ada yang luput. Nah, Nggak ada yang menyebutkan seperti itu, Beb. Andai pun ada yang mengklaim seperti itu, klaim itu bisa saja terbantahkan ketika ada faktanya, ada data yang nggak masuk. nah, Manusia, Habib. Manusia bukan maha mengetahui. betul. Tidak ada yang mensyaratkan hasrul istiqsa di antara ulama tersebut. Meliputi semuanya, mencakup semuanya, nggak ada. Nah, oleh karena itu, ketika mereka tidak menyebutkan, bukan berarti tidak ada. Tidak ada. Tidak menyebutkan sama sekali tidak berarti Menafikan. menafikan. Gitu, Bebe. Nah, Tidak berebutkan sama sekali tidak berarti menafikan. menafikan. Jelas ya. Jelas, Beb? Jelas. Artinya dari 7 kitab yang menjadi pegangan Kiai Imaduddin ini, Tidak ada yang menafikan. memang Tidak tidak menyebutkan. menyebutkan, tapi bukan berarti menafikan Betul. keberadaan Iya. atau status Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, bahkan Beb sebagian seperti Tahdhibul Ansab, Al-Fakhri, Al-Asili, Umdatul Thalib itu hanya menyebutkannya dengan huruf min. Nah. Min artinya apa? Sebagian. Di antara. Tab'id. Antara tab'id. Tab'id. Sebagian di antaranya. Jadi sama sekali nggak bisa diartikan menafikan. Termasuk Ar-Razi dalam Syajarah Mubarakah. Nanti akan kita bahas secara khusus insya Allah. Ar-Razi dalam Syajarah Bahkan Mubarakah. dari 7 kitab yang disebutkan ini, walaupun mereka tidak menyebutkan nama Abdullah, mereka menyebutkan yang lain,
berbeda-beda. Dan beda-beda. Berbeda-beda. Beda-beda. Ya, artinya Dan kebanyakan hanya menyebutkan Muhammad. nah, Kebanyakan hanya menyebutkan Muhammad. berbeda-beda. Nah, kemudian ya Habib, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Terus apa benar bahwasanya nama Abdullah ini baru muncul, Abdullah bin Ahmad baru muncul di akhir abad ke-9. Ini otomatis yang dengar penjelasan saya tadi otomatis sudah jawab, bisa tahu ini keliru. Ini disebutkan nih dalam bukunya Imaduddin. Setelah abad 9 baru muncul. Akhir abad 9. Akhir abad 9. Yang dengar penjelasan saya atau baca risalah saya langsung tahu kalau itu keliru. Kalau tadi kita sudah jelaskan panjang lebar ya. Iya. Bahkan Kiai Imaduddin menyebutkan itu Nafhal Ambariyah, tahu-tahu menyebutkan seolah-olah muncul dari ruang hampa. Beb. Nah. Ini bahasa bagi saya sul adab terhadap ulama, seolah-olah ulama ngarang-ngarang. Seakan-akan ada framing. Iya, muncul dari ruang hampa. Nafhal Ambariyah menyebutkan seolah-olah muncul dari ruang hampa. Ajib. Terus sebelumnya disebutkan oleh Al-Jundi, sebelumnya disebutkan oleh Al-Yafi'i. Syekh Syaraf Al-Ubaidili tadi menyatakan juga demikian, sebagaimana dikutip oleh Murtada Az-Zabidi. Kemudian sebelumnya juga disebutkan oleh Ar-Rasuli, sebutnya disebutkan oleh Al-Khazraji, sebelum Nafal Ambariyah, sebelumnya juga disebutkan oleh Al-Khatib, sebelumnya juga disebutkan. Udah disebutkan sebelumnya. Kok tahu-tahu mau dinafikan begitu saja? Ini muskilah. Jadi yang dengarkan penjelasan saya udah otomatis. Di poin ini saja udah salah. Poin ini saja sudah salah. Dan keterangan di Nafhah Ambariyah itu nggak muncul dari ruang hampa, udah sesuai sama referensi-referensi sebelumnya. Sembarangan aja muncul dari ruang hampa. Kemudian yang kelima ya Habib. Sebagaimana telah yang kelima. Tadi bahkan tadi saya udah jelaskan. Syekh Syaraf Al-Ubaidili, Mus'ab Az-Zubairi, kemudian Al-Umari dalam Syijarul Ansab. Mereka ulama-ulama abad ke-4, abad ke-5, mohon maaf. Mereka menyebutkan, walaupun disebutkannya dikutip oleh ulama sesudahnya. Murtada Az-Zabidi. Tapi Murtada Az-Zabidi hujjah. Artinya ketika beliau ngutip tersebut, itu bukan dari omongan beliau. Dan beliau dapatkan referensi tersebut sampai ke beliau. Dan beliau hujjah ya Habib. Ulama yang otoritatif. Sehingga kutipannya sangat diperhitungkan. Dengan kapasitas yang beliau miliki. Kutipannya sangat diperhitungkan dengan kapasitas yang beliau miliki. Apalagi kutipan tersebut tidak bertentangan. Tidak ada yang menafikan sebelum-sebelumnya. Jadi dengan kapasitas beliau sebagai seorang nasabah, khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar. Sebagai beliau punya karangan ilmu nasab lebih dari 20 karangan ya Habib. Murtada Az-Zabidi. Karena nas yarhalun ilaih wa yukatibunahu li tahrir ansabihim wa tashiha min al-masyriq ila al-maghrib. Dulu orang-orang itu di zaman beliau sampai dari jauh-jauh datang ke Murtada Az-Zabidi untuk ngoreksi nasabnya, untuk nyatat nasabnya. Mereka ngirim surat untuk ngoreksi nasab. Saking saking kredibelnya beliau dalam ilmu nasab. Jadi kutipan beliau thiqah dalam kutipannya. Sangat jelas. Nah, begitu pula ulama-ulama yang lain, Beb. Ulama-ulama yang menyebutkan, saya seperti sebutkan tadi, ini bukan ijtihadi. Ini riwayat ya Habib. Riwayat. Sama seperti isnad. Ketika ulama menyebutkan sanad, anfulan, itu kita ketika ulama tersebut thiqah dan memang jadi rujukan, seperti ulama-ulama ahli hadis, itu anfulan, nggak perlu kita verifikasi masing-masing satu-satu orangnya untuk memastikan dia memang mengatakan itu. Cukup dari awal di bawah. Dan ini bukan ijtihadi sifatnya. Nah, ini riwayat data yang mereka sebutkan adalah data-data yang terverifikasi bagi mereka. Berapa nama tadi yang saya sebutkan ya Habib? Ini berlaku buat semuanya. Apalagi begitu banyak jumlahnya. Ini kan bukan bodoh-bodohan, bukan ngarang-ngarang. Apa berani Imaduddin mau mengatakan mereka semuanya ngarang? Atau mereka semuanya termakan hoax secara serentak? Atau salah secara serentak? Berani dia mengatakan seperti itu. Dan Anda tantang balik sekarang. Ya. Kalau memang ini siapa yang menafikan? Siapa yang menafikan? Itu tantangan baliknya. Yang menyebutkan, yang itsbat banyak. Yang menafikan siapa sejauh ini? Nggak ada. Yang jelas-jelas menafikan. Ya makanya Beb, sebenarnya masalah Kiai Imaduddin ini yang perlu diluruskan itu metode dia dalam menetapkan. Jadi ngotot harus ada kitab yang dikarang di abad ke-5 yang menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kalau enggak berarti belum terverifikasi.
Ini metode dari mana? Siapa ulama yang mensyaratkan metode ini itu siapa? Metode ini dari mana? Anda ini bicara ilmu ansab, ilmu nasab ada kaidahnya. Ada aturannya, ada metode seperti ini dari mana? Kalau mau menerapkan metode ini, nasab yang udah terverifikasi dari zaman-zaman dulu oleh para ulama, wah, dengan minimnya referensi yang sampai ke kita, dengan banyaknya referensi yang mafqud, hilang. Zaman dulu kan ada kejadian pembakaran-pembakaran, ada yang dimakan rayap, ada yang memang hilang entah kemana, ada yang ulamanya meninggal habis itu anaknya nggak nerusin. Itu dalam Tabaqatun Nasabin, baik karya Kammunah atau karya ada seorang apa namanya, saya lupa itu sebentar. Ada Tabaqat Nasabin, karya Mu'jam an-Nasabin, karya Muhammad Al-Rashid. Begitu pula Munyatur Raghibin fi Tabaqatin Nasabin, karya Kammunah. Kemudian Tabaqat Nasabin, karya Abu Zaid. Ini mereka semua bicara tentang sejarah ulama nasab dari masa ke masa, Beb. Itu mereka cerita, Beb. Kalau kita teliti kitabnya secara keseluruhan, itu berapa banyak, berapa ratus kitab-kitab nasab yang hilang. Yang udah nggak ketahuan di mana, mafqud. Ada yang karena terbakar, ada yang karena perpustakaannya hancur, ada yang mungkin karena apa namanya dimakan rayap dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah hilang keterangan di situ semua, Beb? Enggak, itu diabadikan oleh ulama-ulama berikutnya. Ulama yang di abad ke-7 ia dapat data ini. Ulama di abad ke-8 makanya mereka berani mencantumkan, ya mereka dapat data ini. Ulama di abad ke-9 dan seterusnya, mereka dapat data ini. Data yang nggak sampai ke kita. Apalagi sekelas Murtadha Az-Zabidi ya Habib. Yang nasabah mu'tabar luar biasa. Maka di sini berlaku kaidah, kalau tadi ada yang nggak nyebutkan 7 kitab yang disebutkan oleh Imaduddin tuh nggak menyebutkan. Ini kan ilmu riwayat gitu. Nasab ini kan bicara riwayat. 7 tadi nggak menyebutkan. Ya kan 7 kitab yang disebutkan Imaduddin. Sedangkan ulama-ulama lainnya menyebutkan. Yang tadi kita sebutkan tuh banyak, Beb. Maka di sini berlaku kaidah man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Wa ziyadatu thiqah maqbulah. Ini nggak menyebutkan segelintir kecil. Ini menyebutkan banyak. Berarti yang menyebutkan menjadi hujjah atas yang tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan bisa karena nggak tahu, karena nggak menjangkau dan lain sebagainya. Tapi nggak menafikan. Informasi mungkin. Maka man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Yang hafal menjadi hujjah atas yang belum hafal. Yang mencatat menjadi hujjah atas yang tidak mencatat. Yang mengabadikan menjadi hujjah atas yang tidak mengabadikan. Begitu pula ziyadatu thiqah maqbulah. Ini ulama. Yang ini menyebutkan, yang ini tidak menyebutkan. Ulamanya thiqah nih mu'tabarin. Maka tambahan dari seorang yang thiqah maqbulah diterima ya Habib. Tambahan dari seorang yang thiqah maqbulah. Ini berlaku dalam riwayat. Jelas Habib ya? Jadi kalau kita bicara itu, kayak nggak usah jauh-jauh Habib. Al-Ubaidali, Tahdhibul Ansab. Yang terkenal kitabnya Tahdhibul Ansab. Nah, ternyata beliau di Muhaqqiq Tahdhibul Ansab sendiri mengatakan Tahdhibul Ansab itu kecil dibandingkan ada kitab beliau Mabsut dalam ilmu nasab itu lebih dari 10.000 halaman. 10.000 halaman. Itu keterangannya jauh lebih detail, lebih lengkap. Itu nggak ada kitabnya sekarang. Mungkin Murtadha Az-Zabidi ngutip dari kitab itu atau dari kitab-kitab Al-Ubaidali yang lain karena banyak kitab Syekh Khalaf Al-Ubaidali ya Habib. Tentang nasabnya. Dan ziyadatu thiqah maqbulah, tambahan dari seorang ulama yang thiqah, yang mu'tabar dalam bidangnya maqbulah. Dari seorang rawi, berarti kan Al-Murtadha Az-Zabidi meriwayatkan kepada kita ucapannya Al-Ubaidili. Bahkan ya Habib, ana tambahin lagi nih Beb, andai pun. Jadi kita tantang sekarang, tantang balik. Ini yang mengisbat sudah banyak, ziyadatu thiqah maqbulah, wa man hafidh hujjatan ala man lam yahfadz, ya. Ini udah jelas. Kita tantang balik. Sekarang siapa yang menafikan? Ada nggak yang menafikan? Oh Ar-Razi Beb menafikan. Tunggu dulu. Karena aqibuhu min thalath. Anaknya dari 3, keturunannya dari 3. Katanya tadi itu kalau nggak salah ibaratnya Ar-Razi. Saya cek lagi tuh nanti. Yang dikutip oleh Kiai Imaduddin. Menyebutkan 3 orang. Ya, Ar-Razi di sini menyebutkan Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min thalath banin. Muhammad Abu Ja'far bin Rai wa Ali bin Ramlah wa Husain agibuhu bin Naisabur. Husain agibuhu bin Naisabur. Nah, 3 tuh. Adapun Ahmad al-Abah anaknya dari 3. Ahmad al-Abah ini Ahmad al-Muhajir ya? Ahmad bin Isa, Muhammad bin Abu Ja'far,
Muhammad Abu Ja'far itu di Rai, wa Ali bin Ramlah yang namanya Ali di Ramlah, wa Husain agibuhu bin Isa beradapun Husain. Jadi Muhammad, Ali, Husain. Ya. Sekarang gini, Beb. Kita tentang balik tadi, siapa yang menafikan? Siapa yang menafikan? Bahkan andai ada yang menafikan sekalipun, andai ini ada yang menafikan sekalipun, sedangkan yang mengisbat banyak. Dan yang menafikan misalkan nggak menyebutkan alasan menafikannya dari ulama-ulama mu'tabar ini, misalkan andai, faktanya nggak ada nih. Saya bicara iftirat andai. Sedangkan yang mengisbat banyak ulama-ulama. Maka dalam kaidah disebutkan al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Orang yang mengisbat itu lebih didahulukan dari yang menafikan. Segitu. Karena mutsbit li'anna lil mutsbit ziyadata ilmin. Berarti dia karena menambahkan, berarti dia tahu dia punya informasi yang nggak dimiliki orang menafikan. Kata ya Habib. Nah, jadi kalau kita mau itu segitunya tidak ada yang menafikan. Nah, kalau sekarang kita mau ini, Beb. Syajarul Mubarakah nih, Beb. Syajarul Mubarakah. Kita bahas. Sebelum itu, Beb, kita mau tegesin lagi. Artinya kalau kita tetap memegang apa yang dipegang oleh Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, ya, yang beliau mengatakan 7 kitab itu tidak menyebutkan nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Artinya kalau kita kekeh memegang itu, berarti kita telah menafikan ya, pernyataan dan kesaksian para ulama yang kita sebutkan tadi, yang sekitar 18 yang mungkin lebih banyak ya. Nggak nganggep. Ya, bahasa Betawinya nggak dianggap tuh. Nggak dianggap. Nggak ada gunanya. Jadi Beb itu. Jadi problem utama di situ, harus ada kitab yang ditulis di zaman Ahmad bin Isa atau mendekatinya dan menganggap kitab yang datang di masa-masa berikutnya sebagai sumber yang tidak mu'tabar. Ini masalah besar, Beb. Masalah ini. Bahkan Beb, ini jadi kaidah ini yang pertama harus dikritisi, Beb. Ini sumbernya dari mana ini? Dasar kaidah ini. Kemudian tambahannya, Beb. Yang melanggar kaidah ini, orang pertama kali yang melanggar kaidah ini, ya Imaduddin sendiri, Beb. Bagaimana tuh, Beb? Antum boleh baca di sini nih. Di bukunya, ya. Setidaknya Anda dapatkan yang pertama ketika dia bicara tentang Imam Ali Uraidi punya anak yang namanya Imam Muhammad An-Nagib. Kemudian Imam Muhammad An-Nagib punya anak yang namanya Isa Ar-Rumi. Muhammad An-Nagib wafat tahun 230. Isa Ar-Rumi wafat tahun 270. Ya, itu Imaduddin ketika membuktikan Muhammad An-Nagib anaknya Sayyidina Ali Uraidi, kemudian Sayyidina Isa Ar-Rumi itu anaknya Muhammad An-Nagib, dia menggunakan kitab Syajarah Mubarakah karya Fakhrur Razi dan kitabnya Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Untuk membuktikan nasab yang orangnya wafat tahun 230 dan tahun 270. Padahal Al-Ubaidilinya meninggalnya tahun 435, Syajarah Mubarakah meninggalnya tahun 606. Dan dia ngakuin ini, ngakuin Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Dia ngakuin. Dengan dalil ada keterangan di Tahdzibul Ansab tahun 435 dan Syajarah Mubarakah tahun 606. Loh, Syajarah Mubarakah berapa ratus tahun setelah Muhammad An-Nagib dan Isa Ar-Rumi? Berapa ratus tahun? Ini 3 abad lebih. Dan dia ngakuin dengan kutipan Syajarah mengakui. Artinya dia tidak konsisten dengan metode dia. Dia sendiri yang pertama melanggar metode itu. Dia sendiri yang pertama melanggar. Bahkan kalau kita bicara berikutnya juga Syajarah Mubarakah lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun bedanya sama hampir 200 tahun bedanya, Beb. Sahib Syajarah Mubarakah itu Al-Ubaidili wafatnya sama wafatnya Muhammad An-Nagib dan Isa Ar-Rumi. Khususnya Muhammad An-Nagib. Jadi dia sendiri orang yang pertama melanggar metodenya sendiri. Bahkan sendiri. Dalam kasus Ubaidillah bin Ahmad atau Abdullah bin Ahmad bin Isa, dia menitik beratkan argumennya kepada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Imam Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Sayyiduna Ahmad bin Isa, ya, atau Ahmad bin Isa Al-Muhajir wafat tahun 345 Hijriah.
Nah. Ini kita masalah tahun-tahun nih mesti nengok dulu Beb. Nah. Karena kalau salah nyebut bahaya. Iya. 345 Hijriah. Hijriah. Fakhrul Razi 606 Hijriah. 606 Hijriah. Wafatnya bedanya wafatnya bedanya lebih dari Al-Fakhrul Razi 200 tahun, Beb. 200 tahun. Lebih dari 200 tahun. Nah, jadi Kiai Imaduddin bicara tentang anaknya Ahmad bin Isa menggunakan kitabnya Fakhrul Razi yang wafat di abad ke-600 abad ke-7, awal abad ke-7, berarti tahun 606 Hijriah. Ini udah nggak konsisten dengan kaidahnya. Kalau dia konsisten dengan kaidahnya harusnya cukup dengan kitab-kitab yang ada di abadnya Sayyidina Ahmad bin Isa atau yang paling mendekati lah. Yang mendekati. Ini bedanya lebih dari 2 abad. Jadi satu kaidah ini bagi saya kaidah yang nggak jelas. Yang kedua, Imaduddin sendiri yang pertama melanggar kaidah ini di dalam bukunya. Dia sendiri yang pertama melanggar kaidah ini dalam bukunya. Jadi seperti itu ya Habib Salim. Ya. Tapi apa benar dia cara dia mengutip dari Syajarah Mubarakah dan Ubaidili untuk mengakui Muhammad An-Nagib anaknya Sayyidina Ali Al-Uraidi, Isa Ar-Rumi anaknya Muhammad An-Nagib? Apa benar cara segitu? Ya benar, karena kaidah itu nggak ada. Cuman karena dia bikin kaidah itu, jadi dia yang nabrak sendiri kaidah yang dia buat. Jadi seperti itu ya Habib. Jadi titik beratnya di Syajarah Mubarakah. Syajarah Mubarakah yang memang beliau jadikan salah satu referensi utama. Bahkan dikatakan dia mengklaim Syajarah Mubarakah itu menafikan. Sampai istifadhah itu dianggap nggak berlaku gara-gara ada Syajarah Mubarakah. Nanti kita bahas. Apa langsung kita bahas tentang Syajarah Mubarakah sekalian? Langsung Habib. Langsung aja. Mungkin udah kemalaman juga kita rekamannya. Rekamannya tengah malam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kru-krunya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Langsung aja tentang Syajarah Mubarakah. Karena memang masih Syajarah Mubarakah ini kita kalau bicara dalil Beb. Dalil itu ada thubut, ada wurud. Kita bicara Imam Razi misalkan mengatakan. Benar nggak sih Imam Razi mengatakan tuh thubutnya berarti? Thubut atau wurud sama. Kemudian di sisi lain ada dalalah. Makna dari perkataan Imam Razi seperti apa sih? Itu namanya dalalah Beb. Nah kita bicara thubut dulu. Benar nggak sih Syajarah Mubarakah ini karangannya Imam Razi? Berapa nggak kira-kira? Ternyata dipertanyakan Beb. Kebenaran Syajarah Mubarakah sebagai karya Al-Imam Ar-Razi. Itu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya, satu, sangat logis. Imam Ar-Razi ini wafat tahun 606 Hijriah. Beb. Ya. Tapi manuskrip Syajarah Mubarakah baru ditemukan di awal abad ke-15 Hijriah, di tahun 1400-an awal-awal Hijriah. Baru ditemukan tuh Beb, manuskripnya. Baru abad yang lalu. Ya, yang menemukan adalah Ayatullah Al-Mar'ashi, seorang ulama besar Syiah yang memang ahli dalam bidang nasab. Ilmu nasab ini ilmu lintas madhab Beb. Nggak kenal madhab dia, ilmu lintas madhab. Ayatullah Al-Mar'ashi yang ahli memang dalam bidang nasab, dia menemukan makhtutat manuskrip Syajarah Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmad III di Istanbul, Turki. Hanya satu manuskrip Beb, satu makhtutat. Ini jadi catatan, hanya satu manuskrip Syajarah Mubarakah yang dinisbatkan. Jadi jarak antara Imam Fakhrul Razi wafat 600 Hijriah dengan ditemukannya Syajarah Mubarakah di awal tahun 1400, ini jaraknya lebih dari 800 tahun ya Habib. Atau 800 tahun lah taruh jaraknya. Selama ini nggak pernah ditemukan ini maksudnya. Oke lah kalau nggak ditemukan mungkin memang nggak pernah dicetakkan mungkin. Tapi kan biasanya karangan ulama itu minimal ada yang nyinggung Beb. Imam Fakhrul Razi ini ulama besar. Alim, kabir, mufassir, tafsirnya rujukan, mutakallim. Beliau ahli dalam ilmu kalam. Yang nulis biografi Fakhrul Razi ini banyak sekali. Saya kutip tuh di catatan kakinya tuh Beb. Kalau bahasa orang Betawi seabrek-abrek Beb. Banyak banget. Dari semua yang nulis biografi Imam Fakhrul Razi, dari semua yang menyebutkan karya-karya Imam Fakhrul Razi, nggak ada satupun ulama yang menyebutkan Fakhrul Razi punya kitab dalam ilmu nasab. Satu. Dan nggak ada satupun ulama yang menyebutkan Fakhrul Razi ngarang kitab namanya Syajarah Mubarakah dalam ilmu nasab.
Kitab dalam ilmu nasab aja nggak ada. Nah, Apalagi ngarang kitab dalam ilmu nasab yang namanya Syajarah Mubarakah. nggak ada. Dan ulama kita belum pernah dapetin. Ada ulama yang ngutip dari kitab ini. Biasanya Beb, minimal kalau nggak dimuat ada yang ngutip. Qala Razi fi Syajarah Mubarakah. Nggak ada yang ngutip. Itu kejanggalan pertama ya. Udah baru ditemukan 800 tahun, cuma satu nuskhah, nggak ada nuskhah pembanding. Nah, Nggak ada nuskhah pembanding. Ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rajai yang juga ahli nasab. nah. Kemudian nggak ada satupun ulama yang nyebut selama 800 tahun. Minimal ada yang nyebut kah? Ada yang nyebut kah? Atau ada yang ngutip dari kitab tersebut minimal? Nggak ada. 800 tahun ya Habib. Bayangkan. Dan dia memutuskan bahwasanya itu karangan Ar-Razi cuma karena ada satu keterangan di akhir kitab bahwasanya ini karangan Fakhrur Razi. Cuma karena itu. Satu. Itu yang ketiga tadi. Yang ketiga Beb. 3 alasan. Jadi masalah jarak ditemukannya. Kemudian nggak disebutkan oleh ulama. Kemudian hanya satu manuskrip. Nggak ada muqabalah Beb. Nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Biasanya itu dalam maktut dalam ilmu tahqiq maktut filologi. Biasanya ada pembanding Beb. Untuk lebih memastikan ada teks pembanding, manuskrip pembanding. Kemudian berikutnya, justru yang disebutkan seperti Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan, itu kisah bahwasanya Imam Fakhrur Razi punya murid namanya Al-Mirwazi. Disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi ini. Dan ini disebutkan dalam muqaddimah tahqiqnya kitab Al-Fakhri. Nanti. Yaqut Al-Hamawi ini yang sezaman dengan dengan Fakhrur Razi dan Al-Marwazi. Jadi Ismail Al-Marwazi ini murid Imam Fakhrur Razi. Di akhir hayat Imam Fakhrur Razi ketika udah sepuh, beliau minta kepada muridnya Al-Marwazi untuk ngarangkan buat beliau kitab dalam ilmu nasab. Karena beliau nggak mau mati, dalam sebagian riwayat disebutkan beliau nggak mau mati dalam keadaan nggak ngerti ilmu nasab. Ini saking semangatnya beliau dalam belajar. Beliau nggak mau mati dalam keadaan belum ngerti ilmu nasab. Minta dikarangkan, Beb. Akhirnya dikarangkan sama muridnya. Setelah dikarangkan, dinamakan kitab tersebut Fakhri oleh Al-Marwazi, Ismail Al-Marwazi. Di muqaddimahnya itu disebutkan, saya namakan ini dengan gelar kebanggaan guru saya, Fakhrur Razi. Oh, dipuji panjang lebar gurunya. Dan setelah kitab itu jadi, Fakhrur Razi yang udah sepuh ini di akhir hayatnya belajar sama Al-Marwazi, belajar ilmu nasab. Ini yang disebutkan oleh ulama. Jadi beliau yang disebutkan oleh para ulama bukan nulis kitab nasab. Beliau minta kepada muridnya untuk nulis kitab nasab. Dan kitabnya ada Al-Fakhri. Al-Fakhri ada? Ada kitabnya Al-Fakhri. Minta kepada muridnya untuk nulis kitab dalam nasab dan beliau belajar kepada muridnya. Jadi kalau Al-Fakhri itu ditulis atas permintaan Fakhrur Razi, benar. Ya. Tapi Fakhrur Razi nulis kitab sendiri dalam ilmu nasab dengan judul Syajarah Mubarakah itu nggak terverifikasi. Yang belum ada kesaksian dari ulama. Lemah. Bahkan, ya menarik ini Beb, di dalam halaman 78 kitab Syajarah Mubarakah, Imam Fakhrur Razi ini kan Syafi'i Beb, Syafi'i Asy'ari, mutakallim, dia ulama ahli tauhid, ahli ilmu kalam, ahli falsafah, bahkan madhabnya Syafi'i, Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah Imam Fakhrur Razi. Menariknya Habib, di dalam kitab Syajarah Mubarakah halaman 78, ketika bicara tentang Al-Imam Hasan Al-Askari, salah satu ahlul bait, Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari punya anak namanya Muhammad Al-Mahdi. Nah, ketika nyebut nama Muhammad Al-Mahdi, dia mengatakan Muhammad Al-Mahdi ini adalah sahibuz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Dia mengatakan Imam Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari ini adalah sahibuz zaman, maksudnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, mudah-mudahan Allah segerakan keluarnya. Redaksi doa yang tidak umum bagi seorang Sunni. Segerakan kemunculannya yang mulia. Ini kata-kata identik dengan keyakinan Syiah. Artinya saya bukan masalah Syiah Sunninya, bukan. Ini masalah penisbatan kita kepada Imam Razi. Imam Razi min a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan ini ungkapan yang ibarat dengan salah satu keyakinan utama dalam Syiah. Keyakinan utama bahwasanya Imam Mahdi itu anaknya Hasan Al-Askari. Ini makin memperkuat dugaan bahwasanya penisbatan kitab Syajarah Mubarakah kepada Imam Razi tidak benar. Tidak benar. Jadi sangat-sangat sekurang-kurangnya diragukan. Sekurang-kurangnya diragukan ya Habib. Ini sangat diragukan. Sangat-sangat diragukan. Sangat-sangat dipertanyakan penisbatan tersebut.
Dengan demikian sebetulnya kalau thubut urutnya udah gugur, penisbatannya udah bermasalah ya udah selesai, nggak usah kita lanjutin lagi, Beb. Buat apaan lagi kita perdebatkan? Tapi oke lah, iftaradna, andai betul, andai Itu betul adalah ini kitabnya Imam Razi, andai Imam Razi hanya menyebutkan 3, tapi nggak menafikan. Nah, Dari mana difahami Imam Razi menafikan? nah. Nggak ada Imam Razi menafikan. Imam Razi nggak menafikan yang lain. Iya, beliau menyebutkan 3. Andai nih Syajarul Warakah punya beliau menyebutkan 3, Muhammad, Ali sama Hussein. Tapi kan dia nggak menafikan yang lain. Nah. Sedangkan yang mengisbat yang lain banyak. Tidak ada redaksi yang menafikan. Nggak ada redaksi menafikan. Dari secara dalalah nggak ada redaksi yang menafikan. Sedangkan yang isbat yang lain banyak. Sebanyak-banyaknya mengisbat. Berarti ketika dia tidak menyebutkan, sedangkan yang lain menyebutkan, tadi yang saya sebutkan panjang lebar, maka man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Al-muthbit muqaddam ala bukan muthbit. Man hafidh hujjatun ala man lam yahfaz. Ziyadatu thiqah maqbulah. Selesai. Dan tidak ada yang menafikan setelah itu. Tidak ada yang menafikan. Itu bahkan kuncinya. andai kita ngotot nih, udah jelas nih kita bermasalah, nggak ada yang menafikan itu ngotot. Enggak, ini menafikan, ini menunjukkan nafi. Andai, Beb, andai. Berarti begini, andai di tetap seperti itu, tetap ada lagi kaidah. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Satu menafikan. Yang isbat yang sekian banyak. Dengan argumen yang jelas. Walaupun argumennya sebagian belum kita jangkau. Tapi mereka ulama-ulama yang mu'tabar. Maka yang mengisbat, yang mengatakan ada, lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena lil muthbit ziyadata ilmin. Andai. Itu pun ini kitabnya penisbatannya bermasalah. Dan Imam Razi kalaupun benar tidak menafikan, andai dipaksa menafikan pun al-muthbit muqaddam ala nafi. Selesai. Jadi jangan ngarang-ngarang kaidah sendiri ya, Habib. Kacau. Makanya ketika bicara tentang syuhra istifadhah ini kembali tadi, Beb. Tadi kan dikatakan syuhra istifadhah itu, ini tulisan Imaduddin sendiri ini kesimpulannya. Bisa berlaku terkenal, itu nasab terkenal sebagai sayyid bisa berlaku kalau nggak ada yang menyebutkan dari ulama-ulama. Menyebutkan di sini baik itsbat atau nafi. Tapi kalau sudah ada yang menyebutkan, ini kan kalau ngikutin polanya Razi, memang nggak ada yang menyebutkan lah itsbat wala nafi. Tapi kalau ada yang menyebutkan nafi, maka syuhra istifadhah ini nggak berlaku. Nah, faktanya nggak ada yang menafikan. Tidak ada yang menafikan. Kiai Imaduddin ngotot. Ini ada yang menafikan sehingga syuhra istifadhah menafikan dari mana? Yang mengitsbat justru banyak. Menafikan dari mananya? Mungkin pemahamannya tidak ada yang mencantumkan itu menafikan. Oh, itu berarti mesti belajar ilmu mantek lagi, belajar ilmu riwayah lagi, berarti dari ulang lagi. Ya kalau kita mau ikuti alurnya dia. Makanya saya pertanyakan, guru ilmu nasabnya siapa? Itu saya pertanyakan itu. Orang kalau bicara atabil ajaib wal gharaib. Begitu ya Habib, kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sedikit saya singgung ini terkait pernyataan atau perkataan Al-Ubaidili yang dikutip oleh Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya, yang beliau mengatakan bahwa tidak ada kalimat Ubaidili mengatakan. Beliau beliau sebutkan kitab beliau. Jadi saya baca di sini, kitab yang dipakai Hanif adalah Raudhul Jali, cetakan tahun sekarang, tahun 1440 Hijriah. Baru sekali kitab itu ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Badzib dan dita'liq oleh Al-Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Nah, sedangkan kitab beliau sama judulnya, hanya saja cetakan Maktabah Dar Kan'an Lin Nashr wa Tauzi' yang dicetak tahun 1431 Hijriah, ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani. Tidak ada kalimat seperti yang dikutip Hanif bahwa Ubaidili. Ini kitab yang di tangannya Kiai Imaduddin nih. Artinya kalau misalkan kita bisa membawakan kitab yang mungkin di atas cetakan daripada kitabnya yang dimiliki oleh siapa namanya? Imaduddin. Oleh Imaduddin ini, artinya mau tidak mau dia harus mengakui bahwa
ada perkataan bahwa Ubaidillah telah berkata. Nah, ada kutipan ya. Nah. Akan dibilang nantang taslim tuh, Beb. Ya. Kalau ini bisa dibuktikan saya taslim. Nah, ya. Beb, jadi begini, Beb. Mungkin aneh pertegas lagi, Beb ya. Nah. Anda pertegas lagi. Ini sebetulnya Anda udah siapkan jawabannya, cuma memang karena kesibukan Lebaran luar biasa kita nggak sempat, Beb, keliling juga, keluarga banyak dan lain sebagainya, tamu banyak. Saya belum sempat nulis jawaban berikutnya. Sebentar lagi akan kita upload insya Allah jawabannya. Jadi begini, Beb, di kitab yang Anda jadikan pegangan, kitabnya Murtadha Az-Zabidi, As-Sabah Murtadha Az-Zabidi, Ar-Raudhul Jali ini cetakan Darul Fatah 1444 Hijriah yang ditahqiq oleh Dr. Badhib. Ini ada kata-kata qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang ceritanya dalamnya tentang hijrahnya Imam Ahmad bersama putranya yang bernama Abdullah, ya kan? Sedangkan menurut dia di naskah yang dia pegang cetakan Darul Kan'an, kitab yang sama Raudhul Jali, itu kata dia tidak ada redaksi qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili itu. Nggak ada itu tuh. Itu perkataan dari Murtadha Az-Zabidi. Betul. Begini, Beb. Jadi antum jangan terbawa sama alasannya karena cetakan dia lebih lama. Sehingga yang betul cetakan dia. Bahkan dikatakan di situ bisa dipastikan palsu ini. Cetakan aneh yang ditahqiq oleh Dr. Badhib dan dita'liq oleh Habib Al-Allam Al-Imam Alwi bin Tahir Al-Haddad palsu. Vonis palsu. Sampai bazar-bazar ikut ngegoreng. Hanif Alatas jawab pakai kitab palsu. Jadi, Beb, antum jangan terbawa sama alur itu, Beb. Cara menentukan teks mana yang benar itu bukan melihat cetakan mana yang lebih lama. Lebih dulu atau lebih ini baru ya. Tapi kembali ke manuskripnya, Beb. Manuskrip. Kembali ke manuskrip. Mereka kan cuma tahqiq. Arif Abdul Ghani itu kan mentahqiq dari sebuah manuskrip yang dinisbatkan kepada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Ya. Kemudian begitu pula Dr. Muhammad Badhib itu juga mentahqiq dari manuskrip yang dinisbatkan kepada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Nah, mari kita lihat, Beb. Jadi ini kembali ke ilmu filologi nih, Beb. Ini bukan ilmu asal tebak. Kalau itu tuh asal kaidah dari mana tuh? Ngelihat cetakan yang lebih lama itu saya nggak paham kaidah filologi dari mana. Beliau pernah belajar ilmu tahqiq makhtutat atau tidak saya nggak ngerti. Selama saya kuliah di kampus di Al-Ahqaf University, kita belajar manahijul bahats, di dalam juga ada bicara tentang tahqiq, itu ya cek ke manuskripnya yang dijadikan objek tahqiq. Manuskrip Ar-Raudhul Jali. Saya lihat nih kecetakan ini nih. Cetakan Ar-Raudhul Jali Darul Fatah 1444 Hijriah. Memang baru cetakan ini, Beb. Nah, ini kembali kedua naskah manuskrip. Yang pertama yang al-asal yang dijadikan pegangan utama itu naskah yang disalin oleh An-Nasabah Hasan Muhammad Qasim pada tahun 1350 Hijriah. Beliau menyalin dari naskah yang ditulis oleh Abdul Mu'ti As-Sayyid Al-Wafa'i yang merupakan murid dari mu'allif Murtadha Az-Zabidi. Ya, murid dari Murtadha Az-Zabidi. Dan naskah tersebut di-ACC oleh mu'allif. Wa alaiha khattul mu'allif. Naskah manuskrip ini terjaga rapi di Maktabah As-Sada Al-Wafa'iyah di Mesir. Naskah ini dihadiahkan oleh Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Yahya kepada Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad pada 25 Sya'ban 1352 Hijriah. Jadi jelas ya, Bebe? Ini naskah manuskrip pertama yang Anda sebut nanti pertama yang dipegang oleh Badhib di dalam mentahqiq Ar-Raudhul Jali. Kemudian naskah manuskrip yang kedua, pembandingnya, Beb. Naskah pembanding. Ini adalah naskah manuskrip yang disalin pada tahun 1358 Hijriah oleh Sayyid Tahir bin Alwi Al-Haddad yang wafat tahun 1394 Hijriah. Yang juga menukil dari naskah yang ditulis oleh Abdul Mu'ti Al-Wafa'i yang merupakan murid dari muallif Al-Murtadha Az-Zabidi dan diasisi oleh muallif wa alaihi khattul muallif. Jadi beda penukilnya aja, beda penyalinnya aja. Yang satu penyalinnya Hasan Muhammad Qasim, wafat tahun 1394, seorang nasabah. Penyalinnya seorang nasabah, Bib. Kemudian yang kedua penyalinnya adalah Sayyid Tahir bin Alwi Al-Haddad. Tapi yang naskah pertama itu yang dijadikan rujukan utama, yang kedua hanya pembanding saja, Bib. Dan sebenarnya ada naskah ketiga saya nggak sebutkan karena itu nggak terlalu dipakai. Naskah ketiga, naskah yang nggak jelas dari siapa, cuma sekedar betul-betul pembanding. Naskah yang nggak jelas penulisnya dan ada sebagian yang hilang, itu cuma sekedar istiqnas saja, makanya saya nggak sebutkan. Ya, naskah 1-2. Ini naskah yang dijadikan rujukan, naskah manuskrip tulisan tangan
yang dijadikan rujukan dalam cetakan ini, Raudhul Jali cetakan Darul Fatah ditahqiq oleh Badhib tahun 1444 Hijriah. Dari naskah yang pertama itu Ya, tadi. naskah yang pertama. Nah, kemudian adapun kitab Ar-Raudhul Jali cetakan Darul Kan'an 1431 Hijriah yang dijadikan pegangan oleh Imaduddin itu hanya merujuk kepada naskah manuskrip kedua ya Habib. Jadi yang dipakai ini juga sama. Cuman yang dijadikan kedua. Dan hanya satu, nggak ada naskah pembanding. Jadi kitab yang dicetak itu yang dari Kan'an yang dipegang sama Kiai Imaduddin itu ditahqiq, objek tahqiq hanya satu naskah makhtutat dan tidak ada pembanding. Dan itu adalah naskah yang kedua yang dipakai untuk pembanding di sini, Beb. Jadi ada titik pertemuannya. Sama-sama menggunakan naskah yang kedua. Karena Dr. Muhammad Badhib ini senioran di Al-Ahqaf University. Dia di atas sana jauh, senioran angkatan awal-awal dia. Ada berusaha menghubungi beliau. Karena ini tuduhan serius, Beb. Kata Imaduddin ini nambah-nambahin nih. Berarti dia nuduh Dr. Dia Badhib. mencap kitab itu palsu. Palsu gara-gara tambah-tambahin. Dan dia nuduh ulama besar, Habib Ali bin Tahir Al-Haddad. Ini nggak main-main, ini tuduhan serius ini. Ana berusaha hubungi Dr. Badhib. Dan alhamdulillah beliau respon sangat baik. Karena beliau menghargai penelitian-penelitian ilmiah seperti ini. Beliau ngirimkan ke ana gambar salinan naskah makhtutat yang pertama dan yang kedua. Khususnya lembar pembukaan. Nanti akan kita tayangkan insya Allah di BTV ini akan ditayangkan. Insya Allah ditayangkan di layar kita ini. Baik naskah yang pertama atau naskah yang kedua, Beb. Khususnya yang ana minta yang mahallu syahid. Kan kalau semuanya banyak. Di pembukaannya halaman depan untuk memastikan judul dan lain sebagainya. Kemudian di pembahasan inti yang lagi kita bahas, anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa. Kemudian di penutup untuk mengetahui siapa penyalinnya dan kapan selesai penulisannya dan lain sebagainya. Itu semua akan kita tampilkan. Nanti akan silakan baca. Yang ngerti silakan lihat. Nah, setelah Anda teliti, Beb, ternyata yang benar yang naskah Darul Fatah ini. Ada kata-kata qala Syekh Syaraf Al-Ubaidi itu ada. Jadi Sayyid Murtada Zabidi memang nukil. Ini dari naskah manuskrip yang otentik loh. Jelas-jelas ya. Yang disalin dari naskah yang sudah di-ACC oleh muallif. Ada kata-kata qala Syekh, silakan lihat. Ada kata-kata qala Syekh Syaraf Al-Ubaidi. Jadi ini bukan tambahan dari ini yang bahkan Kiai Imaduddin bicara soal seorang mu'allik, muhakkik, percetakan harus punya moral ilmiah. Begitu juga harus punya amanah ilmiah dan seterusnya. Ya Allah, justru sebaliknya yang sembarangan nuding itu yang harus punya moral ilmiah. Jangan gara-gara nggak cocok dengan framingnya, nggak cocok dengan kesimpulannya, langsung dituduh, ditambah-tambahin kita palsu. Padahal ini yang udah sesuai dengan naskah manuskripnya, Beb. Terus bagaimana kan di situ ada ta'liq, ada catatan dari Habib Ali bin Tahir Al-Haddad. Di naskah manuskrip itu kelihatan catatan Habib Ali bin Tahir Al-Haddad di pinggir-pinggir, Beb, nggak dicampur. Dan Syekh Badhib ketika mentahqiq beliau juga memberikan catatan-catatan. Catatan itu yang dari Habib Ali bin Tahir, karena kan naskah yang sampai dari Syekh Murtada Zabidi ada beberapa yang memang namanya manusia tetap ada yang perlu dikoreksi kata-katanya atau ada kata-kata yang dianggap jatuh, sakot. Itu biasa dalam ilmu filologi itu biasa. Nah, itu ditaklik, ditanbih oleh Habib Ali bin Tahir Al-Haddad. Tapi dicatatnya di pinggir. Kalau di naskah maktutatnya itu. Dan Syekh Badhib ketika mentahqiq dan mencetak kitab ini, catatan dari Habib Ali bin Tahir itu ada kalanya ditaruh di matan tapi pakai tutup kurung buka kurung, Beb. Jadi dipisahkan. Kayak kalau kita ngaji hasyiah, matan, syarah itu kan tutup kurung buka kurung, Beb. Syarah sama yang model-model kitab lama itu. Ada tutup kurung buka kurung, Beb. Kalau panjang ditaruh di catatan kaki. Tidak ada yang dicampur aduk. Jadi muhakkiknya menjamin amanah ilmiah ini sangat terjaga. Keotentikan naskah ini, bahkan kalau kita lihat maktut yang kedua yang dijadikan rujukan pembanding oleh naskah ini dan dijadikan rujukan satu-satunya oleh naskah Dar Kan'an, itu malah nasekhnya Sayyid Tahir itu Al-Haddad, itu beliau mengatakan sebenarnya di tulisan di atas ini ada kurang-kurang, ada yang gugur dan lain sebagainya. Ini saya yakin bukan dari Murtada Zabidi. Kurang nih, bukan lebih ya, kurang. Saya yakin bukan dari Murtada Zabidi tapi dari nasekhnya. Tapi saya nggak kutak-katik karena jaga amanah ilmiah. Sampai segitunya, Beb. Saya nggak kutak-katik.
Jadi setelah dibandingkan ternyata yang sesuai dengan manuskrip ya naskah yang saya pakai. Justru yang kurang itu naskah yang di matbu' yang dipegang oleh Kiai Imaduddin cetakan Dar Kanaan. Bahkan di sini secara objektif Dr. Muhammad Badzib di muqaddimah tahqiqnya menyoroti naskah Dar Kanaan ini, Beb. Dari judulnya aja udah beda sama manuskripnya. Dia naskah Dar Kanaan di judulnya ditulis Ar-Raudul Jali fi Ansab. Coba Anda cek dulu. Di judulnya itu Ar-Raudul Jali, sebentar. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Itu judul yang dikasih sama naskah Dar Kanaan. Dar Kanaan. Ya. Yang dipegang sama Kiai Imaduddin. Padahal di makhtutnya, Beb, judulnya bukan fi Ansab, tapi Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Yang di maktutot di manuskrip itu nasab. Mufrad. Tapi Dar Kanaan judulnya aja udah dirubah jadi jamak, jadi ansab. Judulnya aja udah ada perubahan, bagaimana isinya. Termasuk yang dalam bab ini ketika bicara tentang anak Sayyidina Ahmad al-Muhajir, kata-kata kalau Syekh Syaraf al-Abidili nggak ada. Bahkan Syekh Badzib ini memberikan beberapa contoh lagi yang di naskah aslinya nggak ada, kok di dia ada. Padahal naskah manuskrip yang dipakai sama. Dipegang naskah itu dan dijadikan pembanding, dilihat. Jadi seperti itu ya Habib. Jadi jelas ya. Iya, jadi yang perlu belajar moral ilmiah dan amanah ilmiah itu orang yang nuding kitab orang lain palsu cuma gara-gara nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan pola pikirnya. Artinya, itu yang baru belajar. Bahkan Beb, lebih menarik lagi Beb, ada yang lucu. Ketika Kiai Imaduddin mengulas dialognya Habib Hamid Al-Ghadri di Majelis Muwasalah itu, dia bilang sekedar informasi. Sayyid Murtadha Zabidi ini ketika nulis Raudul Jali umurnya masih 20 tahun. Dan disuruh gurunya Al-Idrus itu katanya. Ini lucu, Beb. Apa benar 20 tahun? Begitu Anda cek di maktutnya ditulis. Di akhir maktut yang pertama. Naskah pertama. Di akhir manuskrip yang pertama. Ternyata Sayyid Murtadha Az-Zabidi ketika nulis ini itu beliau umurnya 51 tahun, Beb. Karena beliau lahir. Jadi tahun penulisan itu tahun 1196. Beliau lahir tahun 1145. Wafat tahun 1205. Artinya ketika itu umur beliau 51 tahun, 9 tahun sebelum wafat. Artinya di puncak kematangan keilmuannya ya Habib. Di puncak kematangan keilmuannya. Umur segitu tuh orang lagi matang-matangnya Habib. Andai pun nulisnya umur 20 tahun, andai nulis umur 20 tahun. Apakah umur menjadi penanda kematangan ilmu seseorang? Berapa banyak orang muda ilmunya tua? Berapa banyak orang tua sebaliknya? Nggak jadi tolak ukur. Imam Syafi'i umur belasan tahun udah jadi mufti fatwa. Berapa banyak ulama-ulama besar yang masih belasan tahun sudah karangan kitabnya luar biasa. Jadi narasi yang dibangun oleh Kiai Imad itu framing ya. Terkait apa namanya? Seolah-olah pengen bangun framing. Seolah-olah framing. ini ngarangnya masih muda. Seolah-olah keilmuannya belum matang. Dan disuruh sama gurunya Al-Idrus. Apakah seorang Al-Hafidh An-Nasab Al-Hujjah Murtadha Az-Zabidi pengen menggadaikan keilmuannya dengan memalsukan nasab yang begitu panjang cuma gara-gara ada hubungan kedekatan dengan seorang Al-Idrus? Ajib, gharib ada. Wallah. Apalagi yang di Al-Janadi itu ada satu lagi tuh tambahannya. Dikritik juga Al-Janadi di bantahan itu, di artikel bantahan atau Al-Jundi. Anda nggak paham Kang Zaini siapa yang dimaksud tuh. Dinyindir dari Kang Zaini. Yang mana tuh Beb? Coba antum bacain Beb. Oh ini mengenai kitab suluk yang disinggung Kang Zaini. Iya. Suluk fi tabaqatil penulis ulama wal muluk. Bahwa penulis terlewat tidak menjawab tentang kitab suluk pada dialog Habib Hamid Ghadri. Padahal kitab itu bisa menjadi mata rantai abad ke-5 karena dikarang ulama abad ke-8 yaitu Al-Jundi. Sedikit bocoran, setiap kata Ba'alawi dan Ibnu Abi Alawi abad ke-8 hingga ke-9 Hijriah. Ini dhabit nih Beb. Itu maksudnya bukan Ba'alawi yang kita kenal sekarang, itu Ba'alawi yang berbeda. ini masalah nih Beb. Berarti dia lanjutannya Beb. Abdullah yang disebut abad 8 dan 9 itu bukan yang menurunkan Fagil Mugaddam. Beda orang dengan Ubaidillah. Tidak ada kesamaan keduanya. Dengan bocoran ini harus dicari dalail yang menyatakan keduanya sama. Bagi penulis, nasab Ubaidillah bin Ahmad
bagi penulis, nasab Ubaidillah bin Ahmad ini baru resmi ditulis dalam kitab nasab pada abad ke-10. Maka perlu ketersambungan riwayat Ubaidillah ini dari abad ke-10 sampai ke-5 Hijriah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi begitu, Beb. Ya, hanya garis bawah tadi, Beb. Perlu diketahui sekali lagi, Beb, baca. Yang mana tuh, Habib? Perlu diketahui tadi. Yang tadi anda garis bawahi sama Tom. Sedikit bocoran. Sedikit bocoran, Ya. setiap kata Ba'alawi dan Ibnu Abi Alawi abad ke-8 sampai 9 Hijriah, itu maksudnya bukan Ba'alawi yang kita kenal sekarang. Itu Ba'alawi yang berbeda. Jadi setelah anda tadi nyebutin, Beb, kitab-kitab dari abad ke-8 sampai abad ke-9. Nah, ini baru lagi nih, ini baru lagi. Tahu deh, Beb. Ini nih ada kalau lagi dalam ini, Beb, ini disebut dhabit. Kayak patokan, Beb. Kalau disebut begini dalam kitab-kitab ini berarti maknanya begini. Setiap disebut Al-Husain, maka yang dimaksud dengan Al-Husain adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Misalkan, setiap disebut begini, maka maksudnya bukan begini. Itu namanya dhabit berarti, Beb. Dhabit itu, Beb, biasanya orang ulama buat itu setelah tatabbu wal istiqra, ya, Beb. Setelah dia neliti ini semua kitab-kitab abad 8, abad 9. Oh, setiap kata Al-Abi Alawi atau Ba'alawi berarti maksudnya bukan Ba'alawi yang sekarang nih. Rombongannya Habaib nih. Kalau udah tatabbu dan istiqra menyimpulkan demikian, tatabbu istiqra tam, ya, betul-betul yang luas ya. Bagus kalau bisa seperti itu. Tapi faktanya nggak seperti itu, Beb. Cuma gara-gara nggak sesuai dengan framing yang sudah dibangun 500 tahun lebih diputus. Tahu-tahu begitu ada yang nyebutkan dari abad 8, abad 9 dibilang Ba'alawinya beda. Ini problem. Mari kita bahas, mari kita lihat. Ini Anda sebenarnya akan ulas di artikel yang akan Anda keluarkan sebentar lagi, insya Allah. Ya, mungkin sebelum video ini tayang artikel ini udah keluar kayaknya, insya Allah. Ya, di sini disebutkan, Anda sebutkan, Anda kutip ibarat dari kitab As-Suluk tadi, As-Suluk tuh. As-Suluk fi tabaqatil ulama wal muluk, karya Al-Jundi, Beb. Wafat tahun 732 Hijriah. Itu Anda udah singgung tadi, Beb. Di sini disebutkan nasabnya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq ila akhirih, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka asluhu min Hadramaut. Min asyraf hunalika yu'rafun bi Al-Abi Alawi. Ini ila anqal ya, saya langsung ke mahallu syahid karena kalau saya baca satu-satu terlalu panjang nanti. Asluhu min Hadramaut min asyraf hunalik yu'rafun bi Al-Abi Alawi. Asalnya dia dari Hadramaut, dari keluarga asyraf di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alawi, keluarga bapaknya Alawi. Bapaknya Alawi siapa? Al-Abi Alawi Abdullah. Berarti keturunannya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Karena disebutin tuh sanatnya, nasabnya, Beb. Jadi bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sebutkan. Oke. Ya, jelas ya, kata-kata Al-Abi Alawi sama Ba'alawi ini nggak perlu samar sebetulnya. Kalau Ba'alawi, Banu Alawi, turunannya Alawi berarti. Itu kan lagat Hadramut. Itu lagat Hadramut. Ba itu artinya Banu. Banu Alawi berarti keturunannya Alawi. Itu jelas keturunannya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau Ali bin Abdullah. Nah, sekarang kalau Al-Abi Alawi berarti keluarga bapaknya Alawi. Berarti Abdullah. Nah, berarti Al-Abi Alawi cakupannya lebih luas dari Alwi. Ba'alawi. Karena dia mencakup keturunannya Jadid, mencakup keturunannya Basri, mencakup keturunannya Alawi. Setiap Ba'alawi sudah pasti dia Al-Abi Alawi. Tapi belum tentu Al-Abi Alawi itu adalah Ba'alawi. Karena bisa saja keturunan Jadid, bisa saja keturunan Jadid. Ini secara pemahaman bahasanya harus sudah paham gitu, udah bisa bedakan. Kalau memang betul-betul Allamah, nggak nerima perkataannya Sakhawi, nggak nerima perkataannya Al-Jundi, nggak nerima perkataan Ibn Hajar Al-Haytami, harusnya ini hal kecil ya Habib, nggak perlu irtibas seperti ini. Ya. Jadi yang disebutkan di sini yu'raf bil Al-Abi Alawi. Para syarif yang dikenal dengan Al-Abi Alawi. Nah, ini jelas dan bahwasanya Sayyidina Abdullah ini punya anak namanya Basri, Jadid, kemudian Alawi, itu dimuat dalam Jawharus Syaffaf. Sayyidina Abdurrahman Al-Khatib, Syekh Abdurrahman Al-Khatib dalam Jawharus Syaffaf yang wafat tahun 855, masih makhtut kitab, manuskrip. Memang banyak manuskrip masih kitab. Itu makhtutnya ada di Jami' Tarim, di samping Jami' Tarim Maktabah Al-Ahqaf lil Makhtutat.
itu menyebutkan bahwasanya yang namanya, ini akan Anda sebutkan di artikel ini, silakan baca lengkapnya. Yang namanya Sayyidina Ahmad al-Muhajir itu punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah itu punya anak yang pertama Basri, di antara keturunan Basri Salim bin Basri, orang alim, tapi nggak lama kemudian nanti keturunannya inqirat, Beb. Terputus. Nggak lama setelah itu keturunannya punah, terputus. Setelah itu di antara keturunannya adalah Jadid. Dan Jadid ini disebutkan di sini secara spesifik. Ini Ajruhas Syafaf tahun 855 wafatnya. Di antara keturunan Jadid adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang tadi disebutkan oleh Al-Jundi, Beb. Artinya kan klop kan? Klop. Kemudian di antara keturunannya adalah Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi bin Ubaidillah. Dan wa khalafa Alawiyun hadha Muhammad. Wa khalafa Alawiyun hadha Muhammad. Al-Khalaf al-Salih sebentar, Beb. Wa Syekh Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah. Wa khalafa Alawiyun hadha Muhammad. Al-Khalaf al-Salih المعروفين الآن بآل أبي علوي الذي عمر الله البلاد والعباد ببركتهم وأزال البلاء عنا بجاههم. Dari Alwi inilah ada keturunan yang saleh, yang ma'ruf sekarang dengan Al Abi Alawi, yang mana dengan Al Abi Alawi ini Allah memakmurkan negeri ini dan Allah menghilangkan bala dari negeri ini berkat mereka. Ini kata Jauharus Syaffaf yang wafat tahun 800, orang Tarim. Lebih ngerti sama kampungnya sendiri, Beb. Bahkan ini yang Anda belum kutip banyak, Beb. Kesaksian ulama-ulama sebelum zaman beliau dikutip tentang keabsahan nasab sadal Abi Alawi. Kesaksian ulama-ulama. Abil Hub, ini fulan. Nanti akan kita rapikan ketika Anda, karena masih maktut, Anda harus ketik ulang untuk disajikan. Ya, akan kita rapikan, Beb, ketikannya insya Allah. Berarti klop kan? Klop sekarang nih. Kemudian kalau kita sebenarnya kalau Imaduddin nggak baca hanya halaman itu saja di Al-Jundi, Beb, di Al-Suluk itu, di halaman lain itu Al-Jundi nyebutkan nama-nama Sadal Abi Alawi yang lain, Beb. Contohnya nih, ya di halaman saya cek di halaman 463 nomor 2. Ini saya ngambil dari Maktabah Syamilah nih. Saya ngambil dari Maktabah Syamilah. Silakan dicek. Cuman memang di sini disebutkan di antaranya ada beberapa nama seperti Muhammad bin Ali, kemudian disebutkan lagi di antaranya Ali bin Ba'alawi, kemudian nama Ali bin Ba'alawi, kemudian Muhammad walad Ali itu, kemudian Abdullah bin Alawi disebutkan juga yang satu zaman dengan Al-Jundi, Abdullah bin Alawi. Nah, cuman memang ibarat Al-Jundi ini Ana rada bingung mahaminnya, Beb. Yang ini nih, yang menyebutkan tokoh-tokoh Alawi ini nih. Disebutkan nih, termasuk tokoh Ba'alawi, fulan. Ternyata As-Suluk karya Al-Jundi ini, Beb, ada ringkasannya. Ringkasannya ditulis, memang ibaratnya sih iskal, agak membingungkan ibaratnya ini. Nama-namanya jelas, kayak Sayyidina Ali Khalil Agosam itu secara spesifik disebutkan, namanya jelas. Dan disebutkan bahwasanya dia yang kalau tasyahud diulang-ulang nunggu jawaban dari Rasulullah SAW. Itu kan memperkuat tuh. Kemudian punya anak namanya Muhammad, orang soleh. Kemudian yang sezaman dengan dia namanya Abdullah bin Alawi. Jelas. Cuman memang ada beberapa ibarat yang janggal. Ternyata ada kitab lagi namanya Tuhfatuz Zaman, Beb. Fi Tarikh Sadatil Yaman. Itu dikarang oleh Al-Imam Al-Husain Al-Ahdal. Tuhfatuz Zaman ini, Beb, kitab yang dirujuk oleh Imam Sakhawi dan dirujuk dijadikan pegangan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, Beb. Jadi bukan kitab sembarangan. Ternyata Tuhfatuz Zaman ini, kata Imam Sakhawi, ringkasan dari As-Suluk. Di satu sisi ringkasan, di satu sisi pembenaran. Ringkasan, ada pembenarannya juga, ada penambahan, pengembangan, Beb. Tapi dipisahkan biasanya. Kalau yang dari As-Suluk dikatakan Qalahul Jundi atau Janadi. Kalau yang penambahan dikatakan kultu. Ada tambahannya. Tapi ringkasan intinya. Dan beliau meringkas dari maktut yang beliau pegang saat itu. Nah, Muhaqqiq Tuhfatuz Zaman itu mengatakan bahwasanya ternyata di kitab As-Suluk, di cetakan yang beredar, itu banyak kata-kata yang nggak lengkap sehingga membingungkan. Caranya tahunya bagaimana? Kembali ke maktut asri.
Yang sesuai dengan maktut yang asli, manuskrip yang asli ternyata yang di Tuhfatul Zaman. Dan memang ringkasannya, dan yang meringkas bukan ulama baru, Beb. Ini ulama yang wafatnya di tahun 855 Hijriah. Al-Ahdal ini, Beb. Di sini diperjelas, Beb. Diperjelas nama-nama. Wa minhum, ya, Abu Marwan, di antara ulama Hadramut adalah Abu Marwan Ali bin Ahmad bin Salim, kana faqihan. Intashara anhu al-ilm bi Hadramut intisharan kabiran lissalahihi wa barakati tadrisi. Wa kana sahiba musannafatin. Wa bihi tafaqqaha Muhammad bin Ali Ba'alawi. Siapa Muhammad bin Ali Ba'alawi? Lagi Muqaddam. Ya, wa huwa awwalu man tasawwaf min bait Ba'alawi. Dan Faqih Muqaddam ini adalah orang yang pertama membawa tasawuf dari keluarga Ba'alawi. Ma'ruf, Faqih Muqaddam itu yang terkenal membawa thariqah tasawuf di keluarga Ba'alawi. Yang sebelumnya keluarga Ba'alawi mungkin tradisi fikihnya lebih kental. Semenjak itu tradisi tasawufnya yang jadi lebih kental, ya Habib. Semenjak Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian qal Al-Janadi lagi mengatakan ya, kama qala. Kemudian ana lanjutkan ya, selanjutnya. Qal wa min baiti Aba Alawi man taqaddam dzikru fi warid ta'iz ka Abi Jadid Al-Husaini, yang tadi itu. Dijadikan satu rumpun Abi Jadid itu yang tadi. Kemudian wa minhum Ali bin Alawi kana abidan katsiras salah wa kana yukarriru fi tashahhudihi salama alayka ayyuhan nabiyyu mutarashshihan li raddis salam min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ali bin Alawi Al-Ghasam. Ma'ruf kisahnya di Jauharus Syaffaf disebutkan beliau kalau tasyahud itu diulang-ulang sampai dapat jawaban salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'ruf, kisah ini ma'ruf jiddan. Apalagi di Hadramut, ma'ruf jiddan kisah ini. Nah, dan disebutkan walahu walad ismu Muhammad fihi shalah, dan punya anak namanya Muhammad. Muhammad sahib Rabat, anaknya Ari Khalaqasa Muhammad sahib Rabat. Bahkan disebutkan lagi, dan termasuk yang satu zaman dengan Al-Jundi adalah Abdullah bin Alawi, yaitu yang dikenal dengan Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Abdullah bin Alawi Al-Ghuyur Ibn Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Abdullah. Jadi klub ini, Beb. Ketemu, Beb. Di Tuhfatul Zaman yang merupakan ringkasan. Dan yang beliau pisahkan antara yang dari Al-Jundi dengan tambahan dari beliau. Dan beliau yang memang langsung mendapatkan makhtutat dari kitab Al-Jundi yang asli saat itu. Yang jelas. Karena yang sekarang banyak kejanggalan ibarahnya. Sehingga diduga oleh para muhaqqiq ini ada yang kata-kata yang banyak yang gugur. Kata-kata yang sakot, istilahnya sakot, Beb. Yang nggak ngikut, kehapus dan lain sebagainya. Ada informasinya, tapi bahasanya kita rada, memahaminya itu rada butuh mikir. Oh ternyata diperjelas. Jadi dia mukhtasar tapi kayak penjelas juga secara nggak langsung. Dan beliau tahun 855 wafatnya. Al-Ahdal. Dan dia jadi rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi rujukan oleh Imam As-Sakhawi kitab ini. Ibn Hajar sampai ngeringkas itu kitab Tuhfatul Zaman. Oleh Al-Ahdal. Jadi rujukan. Artinya kitab bukan main-main. Nah dari sini, Beb. Dari sini berarti kan jelas yang disebutkan Ba'alawi di kitab abad ke-89 seperti kitab As-Sulu karya Al-Jundi. Berarti apa beda sama Ba'alawi yang sekarang? Kan orang tokoh-tokohnya sampai dirinci. Baik di menurut keterangan dari yang saya sebutkan tadi, baik di Tuhfatul Zaman atau di As-Suluknya atau dengan tambahan keterangan penguat dari Jauharus Syaffaf. Sampai dirinci tokoh-tokoh Ba'alawi yang tadi kita sebutkan. Bukan Ba'alawi yang berbeda lah. Bukan Ba'alawi yang berbeda, ya emang dari Faqih Muqaddam itu keturunannya. Kalau kata istilah Sunda, kan kalau kata dia bukan yang dari Faqih Muqaddam. Di sini malah disebut Faqih Muqaddam. Satu, ini udah jelas berarti ngawur ini, Beb. Ini ngawur, udah jelas ini. Perkataan ini, dhobit yang ngawur. Cuma pembenaran supaya framingnya nggak meleset. Kemudian berikutnya yang kedua, berarti nama-nama yang disebutkan itu, Beb, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian Sayyidina Ali Al-Ghasam disebutkan dengan kisahnya lengkap. Kemudian putra Saleh Ali bin Alawi, Muhammad yang kita kenal dengan Muhammad Sahib Mirbat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Alawi yang katanya sezaman dengan Al-Jundi. Kata Al-Jundi sezaman dengan beliau. Kita cek, Beb. Ternyata Sayyidina Abdullah Ba'alawi ini meninggalnya, Sayyidina Abdullah bin Alwi, yaitu Sayyidina Abdullah Ba'alawi meninggalnya tahun 731 Hijriah, Beb. Ternyata Al-Jundi wafatnya 732, Beb. Klop informasinya berarti. Makin klop lagi nih. Bahkan kita lanjutkan ya, Beb. Tambahan dari Al-Ahdal di zamannya. Qultu kata beliau. Qultu beliau menambahkan. Tambahan dari beliau di zamannya. Qultu wa minhum fi asrina Syekh Umar bin Abdurrahman wa ba'dahu akhuhu Abdullah
wa qablahuma abuhuma Abdurrahman bana 18 masjidan wa kana min akabirihim. وكذلك ولد عمر كان فقيها فضلا يروى له كرامات بلغني وفاة عمر في ثاني يوم من ذي القعدة سنة 33 و800. Syuh, perhatikan baik-baik, Beb. Ini tambahan dari Al-Ahdal nih. Al-Ahdal. Yang wafat tahun 855. Tuhfatul Ahzab. Qultu, ya Tuhfatul Ahzab. Bukan Tuhfatul Ahzab tadi, Beb. Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman. Nah. Tuhfatuz Zaman. Ya, tambahan dari Al-Ahdal dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Ya, beliau tambahannya mengatakan apa? Di zaman saya ada orang yang namanya Umar bin Abdurrahman. Cari nih Umar bin Abdurrahman dari Al-Ba'alawi ini, minhum. Qultu wa minhum, dan di antara Ba'alawi di zaman saya ada orang namanya Umar bin Abdurrahman. Umar bin Abdurrahman di zaman beliau kita cari Al-Ahdal tahun 855 Hijriah. 855 wafatnya. Sayyidina Umar bin Abdurrahman al-Muhdha. Wafatnya kapan? Tahun 833 Hijriah. Disebutkan sama Al-Ahdal di Tuhfatul Zaman, Beb, tahun wafatnya. Dan cocok dengan yang di kitab-kitab Ba'alawi. 833. Artinya memang orang yang sama. Ya, artinya, bahkan akhuhu Abdullah. Abdullah nih keturunannya nanti kita bin Syekh Abu Bakar Al-Attas. Dari Abdullah tuh Abdullah bin Abdurrahman kan Syekh Abu Bakar Sayyidina Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sigaf. Abdullah bin Abdurrahman. Disebutkan akhuhu Abdullah. Berarti sezaman klop tuh karena Abdullah wafatnya tahun 857, 2 tahun setelah Al-Ahdal. Bahkan yang ketiga ayahnya Sayyidina Abdurrahman Segaf. Klop wafat tahun 819. Wa qablahu ayah. Artinya masih satu zaman. Ya artinya udah jelas lah udah jelas bahwasanya Ba'alawi yang dimaksud itu ya Ba'alawi turunan Faqih Muqaddam. Kalau istilah Sunda eta-eta keneh. Dia baik, eta-eta keneh. Dia juga. Nah, kemudian yang kedua ya perincian ini menunjukkan nggak usah bingung Al-Abi Alawi sama Ba'alawi. Nah, dia juga. Cuman bedanya Al-Abi Alawi penisbatannya kepada Abdullah. Lebih luas. Ba'alawi penisbatannya kepada Alawi. Alawi. Sama dia juga. Kemudian yang ketiga ini mempertegas, Beb. Ini jadi catatan penting, Beb. Ini yang Anda pengen jawab dari tadi. Abdullah sama Ubaidillah dia juga, Beb. Buktinya apa? Al-Jundi menyebutkan nama Abdullah ketika di nasab itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah. Jauharus Syafaf menyebutkan Ubaidillah. Jauharus Syafaf Ubaidillah nyebutnya, Beb. Nah, menariknya begitu dirinci ke bawah keturunannya Abdullah, keturunan Ubaidillah itu. Keturunan Ubaidillah. Khalid Al-Ghasam, Muhammad Sahib Marbat. Kemudian Sayyidina Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian Sayyidina Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Ghuyur, Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kemudian Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Kemudian waladuhu Umar Mahdhar, yang dikenal Umar Mahdhar. Kemudian waladuhu Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf. Baik yang nyebut Abdullah atau yang nyebut Ubaidillah, begitu ngerinci ke bawah. Turunannya sama. Berarti artinya apa? Orangnya yang sama. Orang sama. Alias Abdullah alias Ubaidillah. Berarti benar yang dikutip sama ini makin memperkuat, Beb. Kutipannya Sayyid Murtada Az-Zabidi. Bahwasanya waqila bitasghir Abdullah wa Ubaidillah. Abdullah wa Ubaidillah itu. Wa Ubaidillah tambahan wa Ubaidillahnya. Abdullah wa Ubaidillah alias. Memperkuat. Hakahu Mus'ab, kalau nggak salah hakahu Mus'ab Az-Zubairi itu. Berarti memperkuat, itu betul-betul ngutip dari orang sezamannya. Berarti di zaman itu memang dipanggilnya namanya Abdullah, tapi dipanggil juga Ubaidillah. Nggak ada yang masalah. Ana rasa polemik Abdullah Ubaidillah ini udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Dari rentetan ini sama. Terjawab nggak kira-kira, Beb? Masalah Abdullah Ubaidillah. Kalau ini Anda belum cerita ke antum nih sebelumnya nih. Ya artinya nggak sedikit lah yang memakai Abdullah memakai Ubaidillah gitu. Artinya banyak. Dan dari indikasi-indikasi itu, dalil-dalil itu, karena itu menjadi jelas Abdullah Ubaidillah itu sama karena rentetan ke bawahnya sama.
ya Jadi Abdullah. tasghir. Keturunannya njitnya Fagi Muqaddam ya Abdullah ya Ubaidillah. Nah, Njitnya Sin Abdurrahman Segaf ya Abdullah ya Ubaidillah. Kalau udah paham di situ ya ke bawahnya udah paham. Ubaidillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Karena kira jelas ya. udah Jadi jelas Malam-malam apa yang ini. disampaikan Habib Hanif ini artinya setelah panjang lebar Habib Hanif menjelaskan kita rasa sudah tidak ada keraguan lagi tentang status Ubaidillah ataupun Abdullah sebagai anak daripada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah. Dari berbagai kesaksian para ulama, ada 18 ulama yang dicantumkan dalam tulisan Habib Hanif. Bahkan mungkin di luar sana masih banyak lagi ya, yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini betul terkonfirmasi sebagai salah satu putra dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Adapun kitab-kitab 7 kitab yang disebutkan oleh Kiai Imaduddin yang tidak menyebutkan nama Ubaidillah atau Abdullah bukan berarti menafikan status anak Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kita rasa kalau sahabat muslim dengar dari awal sampai akhir sudah jelas semua, sudah clear semua. Dan saya minta buzzer-buzzer jangan dipotong-potong ya. Apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh Habib Hanif, akan tetapi Kadang-kadang ini Beb, sedikit Beb. Nah. Ini kita semua udah jelaskan Beb, Nah. gamblang, jelas, panjang lebar. Ya, tapi ini aneh ngutip syair di risalah aneh. Wa juhudu man jahada as-sabaha idza bada min ba'di man tasharat lahu al-adwa'u ma dzaka anna asy-syamsa laysa bitali'in bal anna ankarat amya'u. Begitu matahari terbit, terang kan Beb? terang. Ya kan? Nah. Tahu-tahu ada yang bilang gelap nih, gelap. Bukan mataharinya yang bermasalah. Mata antum yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Naam. Mata antum bermasalah. Nah, Masya Allah luar biasa ya, kita dapat banyak ilmu di sini. Alhamdulillah. Insya Allah bisa dipahami, bisa dimengerti, dan insya Allah bisa jadi tambahan ilmu buat khususnya kalangan sahadah sendiri, kalangan habaib sendiri, dan mungkin bagi mereka yang juga mengikuti tulisan-tulisan dan respon-respon dari karya Kiai Haji Imaduddin tersebut ya. Mungkin walaupun sudah panjang lebar Habib kita jelaskan dari awal sampai akhir, masih saja ada orang-orang yang mungkin tidak puas. Ya kalau misalkan memang tidak puas dengan penjelasan Habib Hanif, mungkin mau dialog langsung dengan Habib Hanif. Wabil khusus kepada Kiai Haji Imaduddin Utsmannya langsung, sehingga dengan begitu lebih terbuka jelas. Lebih terbuka jelas, kita diskusi dialog ilmiah. Dan saya jamin dialog ilmiahnya nggak akan ada kekerasan, nggak akan ada emosi. Saya yang jamin. Karena ini kita berharap ini selesai di ranah ilmiah dan kita bisa betul-betul mengungkap kebenaran yang sudah terang benderang ini. Nah, Habib. Ya baik, mungkin Habib Insyaallah, biiznillah. Sudah clear kita rasa penjelasan dari awal sampai akhir. Mungkin terakhir antum bisa sampaikan closing statement yang kepada sahabat muslim. Nah, alhamdulillah nih Habib, nggak terasa kita udah 2 jam lebih ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka di penutup ini saya ingin ingatkan nih, saya sama Habib Salim nih dari tadi panjang lebar bicara soal nasab, bukan karena untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab itu termasuk tradisi jahiliyah. Itu nggak dibenarkan. Haram membanggakan nasab. Apa yang mau dibanggakan? Toh nasab itu didapatkan tanpa upaya. Karena waktu di perut sama antum nggak pernah milih gitu. Nggak pernah daftar, nggak pernah ngisi formulir buat jadi sadal Abi Alawi. Jadi apa yang mau dibanggakan? Haram membangga-banggakan nasab. Haram membangga-banggakan nasab. Bahkan orang-orang tua kami dulu selalu mengingatkan, termasuk Imam Al-Haddad mengingatkan, wala taghtarra bin nasabi thumma la wala tagna thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna bikana abi. Jangan pernah kamu tertipu dengan nasab kamu. Jangan pernah ngerasa cukup, dulu ayah saya, dulu kakek saya. Saya nih kakek saya ini loh, begini. Jangan. Buat apa kamu tertipu dengan nasab? Man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh uqamaqal. Yang amalnya lambat, nasabnya nggak membuat dia cepat. Artinya kalau amalnya rendah, nasabnya nggak membuat dia tinggi.
tetap amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang ayahmu bangun. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Tapi seharusnya kita ha'anadza, kita tunjukkan ini loh kita. Kita membangun seperti orang-orang tua kita membangun. Kita melakukan apa yang mereka lakukan sehingga kita sampai kepada kemuliaan yang kita capai kemuliaan itu. Ini nasihat saya. Maka oleh karena itu para penyandang nasab mulia Rasulullah SAW, baik dari Sada al-Abi Alawi atau dari yang lain-lainnya, semua cucu Rasulullah, karena banyak nasabnya luas sekali, luas, nggak gampang kita mengatakan nasab terputus, nggak gampang, nggak gampang. Nah nasab ini luas sekali. Saya ingatkan, maka nasab yang indah itu ibarat bibit yang baik, harus disirami dengan baik, dirawat dengan baik. Makanya kalau nggak dirawat dengan baik ya hancur akan lebih hancur dari yang lain, Habib. Seorang ahlul bait mengatakan, ya waladi al-ilmu, ilmu itu indah, tapi bi wabak ajmal. Tapi kalau ilmu itu ada padaku dan padamu yang punya nasab, ini menjadi ajmal, lebih indah lagi. Tapi sebaliknya, al-jahlu gabih, wahai anakku, kebodohan itu jelek sekali. Tapi kalau kebodohan itu ada pada aku dan kamu yang nasabnya ini mulia, itu jauh lebih jelek lagi. Jauh lebih jelek lagi. Kakek-kakeknya orang alim kok dia bodoh. Kakek-kakeknya semua bermanfaat kok buat masyarakat, kok dia malah jadi sampah masyarakat. Kakek-kakeknya semua ahli taat, kok dia jadi tukang maksiat. Kakek-kakeknya semua orang-orang soleh, kok dia jadi orang toleh. Itu tujuan kita tahu nasab, Beb. Supaya kamu sadar, kamu tuh punya rem. Kakek-kakek kamu tuh banyak orang-orang soleh. Jadi dong seperti mereka. Kalau nggak bisa jadi minimal seperti mereka, minimal jangan membangkang terlalu jauh dari jalan mereka. Dan ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ada orang nggak mengakui nasabnya, itu kufur kepada Allah, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. La targhabu an abaikum, kata Nabi SAW. Siapa yang nggak suka kepada ayah-ayahnya, artinya dia nggak menisbatkan kepada ayah-ayahnya, dia rogbaan tuh nggak suka, sehingga dicari penisbatan yang lain, itu termasuk hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Dan di sisi lain juga saya himbau hati-hati. Saya lihat belakangan ini, mohon maaf, ada upaya untuk mengadu domba antara habaib dan kiai. Ini saya baca betul, Beb, dengan masifnya pergerakan buzzer. Video ini pasti rame buzzer nanti, Beb. Pasti. Siap-siap aja tim media ini. Pasti rame buzzer. Dengan maraknya pergerakan buzzer nyerbu ini, Beb. Kemudian dengan maraknya isu ini digoreng, dipropagandakan sedemikian rupa, saya lihat ada upaya untuk membenturkan antara habaib dan kiai, bahkan antara habaib dan umat Islam, khususnya yang memang awam, ada upaya ke situ. Maka nasihat saya kepada para habaib, para ahlul bait, wajib untuk menghormati ulama. Wajib untuk menghormati ulama, sebagaimana Kiai Hashim Asy'ari mengatakan di dalam kitabnya Al-Qaulul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, setiap muslim wajib cinta dan menghormati ahlul bait. Itu kewajiban agama memang. Ulama dan habaib ahlul bait ini sama-sama mulia. Yang satunya dzurriyyah Rasulullah, yang satunya adalah waris Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Pewaris Rasulullah, nas dari Rasulullah. Habaib, ahlul bait, dzurriyyahnya Rasulullah SAW, ahlul baitnya Rasulullah. Dua-duanya sama-sama mulia. Sebagaimana ada hadis-hadis, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk cinta ahlul bait, memegang teguh daripada taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum fihi ma lan tadillu ba'di abada kitabullah wa itra ahli baiti. Memegang teguh itu ahlul baitnya Rasulullah SAW, karena mereka enggak berpisah dengan Al-Qur'an. Kita juga disuruh cinta dan mengikuti ulama. Berapa banyak, saya nggak perlu sebutin hadis-hadisnya. Saya nggak perlu sebutin aqwalul ulama'nya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlan. Dan banyak hadis-hadis tentang fadail ulama dan anjuran untuk mengikuti ulama. Karena kita nggak bisa kenal Rasulullah tanpa jalur ulama. Yang ngenalin kita Rasulullah, ajaran Rasulullah, ulama. Jadi dua-duanya sama-sama kita diperintahkan untuk mencintai. Sama-sama diperintahkan untuk kita mengagungkan, mengikuti
Kalau selama sesuai dengan jalur realnya Rasulullah SAW, Habaib pun ada yang melenceng, ada. Kita nggak menafikan. Walaupun tetap zatnya dia Habib melenceng. Sebagaimana ulama yang melenceng pun ada. Ulama su itu ada. Nah. Tapi pada umumnya ulama dan Habaib yang istiqamah, itu kita diberitakan untuk mengikuti Habib. Dua-duanya. Nah, ketika ini berbenturan, yang paling pertama dirugikan siapa? Umat Islam. Yang paling pertama dirugikan umat Islam. Dan yang paling pertama tepuk tangan adalah orang-orang yang anti-Islam, yang memusuhi Islam, yang nggak ingin Islam maju ibadahnya, pendidikannya, sosialnya, politiknya, ekonominya, dalam segala hal. Mereka yang pertama tepuk tangan ketika perbenturan yang terjadi. Apalagi kalau ulama dan habaib berbenturan dengan umat, musuh Islam yang pertama kira. Islam yang pertama dirugikan. Makanya ini hati-hati sekali, hati-hati. Mari kita berpikir dengan jernih. Mari kita ikuti para pendahulu kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Guru Zaini Abdul Ghani, kemudian Kiai Haji Hasan Ginggong, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Zubair Dahlan, Kiai Haji Maimun Zubair, dan ulama-ulama lain dari Sabang sampai Merauke. Yang mereka dengan habaib hubungannya begitu baik, begitu indah, saling menghormati, saling ta'zim. Begitu juga para habaib, contoh pendahulu-pendahulunya. Saya pun sampai sekarang, Habib sampai sekarang, saya belajar kepada kiai-kiai. Saya belajar kepada Kiai Maulana Kamal Yusuf. Dulu saya di Al-Falah belajar kepada guru-guru saya para kiai-kiai. Di Dalwa saya belajar kepada kiai-kiai guru-guru saya yang selain habaib, selain guru-guru yang habaib ya. Kiai Haji Qaimuddin, guru saya Ustadz Makki Lazwardi, guru saya Ustadz Hasan Basri, Ustadz Ibn Hajar, Ustadz Zaki, Ustadz Zubair, Ustadz guru banyak, Ustadz Abdul Hamid Pasuruan, dan Kiai Haji Muhibbul Aman termasuk guru saya. Kita saling ta'zim, saling ngambil ilmu, saling memberikan, saling mendoakan, saling menghormati. Ayo kita lestarikan ini yuk. Dan umat yang diuntungkan ketika ini terjadi. Begitu ini berbenturan, umat yang pertama dirugikan. Habib. Terakhir saya ingat bagaimana indahnya hubungan antara Ahlul Bait dengan ulama. Seorang ulama di antara sahabat itu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu arda. Seorang ulama di kalangan sahabat. Saat itu beliau naik kendaraan, ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini Ahlul Bait, sepupunya Rasulullah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ulama juga. Beliau turjuman Habrul Ummah, Imamul A'immah. Sayyidina Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW masalah keilmuan. Rujukan utama dalam tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Menariknya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Zaid bin Thabit lagi naik kuda, Sayyidina Abdullah bin Abbas ngambil tali kudanya. Tali kudanya ditarik, dituntun. Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Jadi waktu kan Sayyidina Abdullah bin Abbas narik tuh. Sayyidina jangan, wahai ibnu ammi Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah, jangan begitu. Masa sepupunya Rasulullah narikin kuda saya? Apa jawaban beliau? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nenteng tali kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit ulama nggak kehilangan akal, Beb. Wahai Ibn Abbas, coba aku pengen lihat tangan kamu. Lihat tangan kamu, diunjukin tangannya. Cium, Beb. Sama Zaid bin Thabit. Kenapa ente cium tangan anak? Jangan. Kata Ibn Abbas. Kata Zaid bin Thabit, hakadha umirna naf'al bi ahli baiti Rasulullah atau bi ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji, indah. Dan ini terbangun sepanjang zaman. Siapapun yang ingin merusak keharmonisan ini, dengan sengaja memang ada operasi-operasi untuk merusak, hati-hati, intabih. Makanya ulama, kiai bersatulah. Ayo kita bersatu. Kita bersatu berdakwah. Kita bersatu mendidik umat. Kita bersatu mengajarkan umat. Kita bersatu membangun negeri kita tercinta, NKRI. Kita bersatu membangun negeri kita, kita jaga negeri kita dari segala keburukan, dan kita bawa bagaimana cara negeri kita supaya maju, makmur, aman, tentram, dan mendapat pemimpin yang baik, dan seterusnya. Itu kewajiban kita ya. Mudah-mudahan insya Allah umat dipersatukan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf, ini karena rekamannya sudah agak malam dan kita udah capek betul dari pagi silaturahmi lebaran ini. Jadi mungkin saya banyak kepleset lidah atau ada yang kurang tepat. Silahkan lihat di buku saya. Yang tepatnya silahkan lihat di buku saya Risalah Ilmiah. Silahkan download semuanya. Linknya ada di komunitas di IBTV, begitu juga di Markas Syariat TV.
download PDF-nya, baca yang lengkap, dan nanti baca juga lanjutannya, bantahan Lanjutan saya dari terhadap risalah jawaban. ilmiah Iya, akan kita upload segera insya Allah lanjutannya. Jadi kalau ada yang beda antara ucapan saya dengan yang di sini, yang dipegang yang di sini. Ini kaidah dari saya. Ada yang beda antara ucapan saya dengan di sini, maka yang dipegang yang di sini. Kecuali tambahan-tambahan. Mudah-mudahan ziyadatul fiqh makbulah ya Habib. Amin, Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Beb, terakhiran dulu Beb. Ada oleh-oleh Beb, terakhir. Terakhir. Ternyata ada seorang ulama dari Banten. Namanya Kiai Haji Imaduddin Usman Beb. Pimpinan pondok pesantren Rodotul Ulum. Dia banyak ngarang kitab pakai bahasa Arab. Di antara kalangan kitabnya, kalau nggak salah ya, nanti cek lagi judulnya Fiqh An-Nahdiyah. Fiqh An-Nahdiyah. Dia bicara tentang pondasi-pondasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ disebutkan di antara pondasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah cinta kepada Ahlul Bait. Dan beliau di situ menyebutkan nih Kiai Haji Imaduddin Usman nih, yang ulama dari Banten ini, menyebutkan katanya di antara Ahlul Bait itu adalah keluarga Ba'alawi. Alawiyin. Iya. Yang oleh Kiai Haji Imaduddin Usman yang menulis buku ini diragukan. Nah iya, wallahu alam tuh Kiai Imaduddin Usman yang mana tuh Beb? Bahkan beliau menyebutkan itu wali songo itu dari keluarga Ba'alawiyin, Alawiyin. Berarti yang menafikan keabsahan nasab Ba'alawi secara nggak langsung, hati-hati. Menurut Kiai Imaduddin Usman yang nulis Al-Fiqh An-Nahdiyah itu, berarti dia menafikan nasab Wali Songo. Yang menafikan nasab Ba'alawi, berarti dia secara nggak langsung konsekuensinya menafikan nasab Wali Songo. Karena nasab Wali Songo menurut Kiai Haji Imaduddin Usman di kitabnya Fiqh An-Nahdiyah itu termasuk Ba'alawi. Hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Itu masalah besar itu, Beb. Jadi kita ikutin Kiai Imaduddin Usman yang itu tuh Beb. Yang tadi tuh, yang kita Fiqh An-Nahdiyah Beb. Nah, rasa kita tutup udah selesai Beb. Terima kasih Habib Hanif atas dialognya. Panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga menjadi tambahan pengetahuan bagi umat, sehingga umat tidak ragu akan status Alawiyin yang ada di Indonesia. Khususnya status Imam Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Artinya setelah dijelaskan panjang lebar, terjawab sudah ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini tidak atau bukan hal yang sesungguhnya dari apa-apa yang telah disampaikan oleh saksian banyak ulama ya, yang tadi kita hanya menyebutkan sekitar 18 ditambah lagi ada 47 kitab ya. Nah, mudah-mudahan itu dapat menjadi pencerahan untuk umat dan mudah-mudahan juga polemik ini cepat berakhir dan mudah-mudahan umat selalu rukun semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sobat muslim yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin.